Halo, selamat siang pemirsa dimanapun Anda berada, tentunya para pecinta olahraga, pecinta bola voli di seluruh Indonesia. Selamat datang dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Senang sekali saya Fadli Sukara menjumpai Anda kembali tentunya dalam cabang olahraga bola voli. Dan kita akan segera menyaksikan pertandingan di grup W di bagian putri antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara. Dan siang ini saya tidak sendirian, sudah bersama dengan salah satu legenda bola voli Indonesia yaitu Bang Denny Henry. Bang Den, apa kabar? Salam bola voli. Baik. Ini yang saya suka dari Bang Denny Henry, semangatnya luar biasa. Dan kita tetap dengan protokol kesehatan. Ya. Seperti apa yang dilakukan dalam gelaran PON di tahun ini juga menerapkan protokol kesehatan. Baik para pemain, official, pelatih, manajemen, kemudian juga di venue-venue termasuk di Gor Koyakoso, tempat digelarnya pertandingan bola voli. Oke. Kalau kita melihat bagaimana kekuatan yang dimiliki baik DKI Jakarta maupun Sulawesi Utara dari segi pemainnya bagaimana Bang Den? Ya, kalau kita melihat DKI Jakarta Putri, nah di sini mereka adalah pemain-pemain muda, namun pengalaman mereka sudah cukup baik, Bung ya. Salah satu pemain senior mereka selaku kapten itu Nandita Ayu, Salsabila cukup baik memimpin rekan-rekannya. Memang harus ada senior, Bung. Ya, ada yang usia 17 tahun ya. Betul. Jadi Zulfa, jadi mereka memang kombinasi yang cukup baik di mana mereka kemarin pada saat uji coba PON menduduki posisi kedua atau kalah. Pertama ketemu Jawa Barat menang dan kedua kalah. Dan mereka perlu juga dengan pemain-pemain ini, Bung ya, pemain-pemain Sulawesi yang bagus-bagus juga menurut saya. Oke, Bang Den, kita akan lanjut obrolan kita nanti di dalam pertandingan karena kita akan segera bergabung dengan Gor Koyakoso di mana para pemain dari kedua tim DKI dan juga Sulawesi Utara sudah mulai dipanggil. Inilah suasana di Gor Koyakoso. Iya, pemirsa dimanapun Anda berada, ini adalah salah satu venue untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional khususnya di cabang olahraga bola voli. Dan di waktu yang bersamaan, DKI di bagian putra juga bermain ya. Betul. Menghadapi Jawa Tengah. Ya, kita saksikan tentunya baik tim putri voli DKI Jakarta dan juga tim putri Sulawesi Utara sudah siap. Ya, ini adalah para pemain sekaligus pelatih dari tim bola voli putri Sulawesi Utara. Dan kita saksikan masuknya Lisa Bernadette yang merupakan salah satu andalan yang dimiliki oleh Sulawesi Utara. Boleh kita membahas nama Lisa Bernadette yang menjadi kapten tentunya Bang Den? Ya, Lisa Bernadette adalah salah satu pemain dari Sulawesi Utara yang pernah memperkuat tim Proliga Jakarta Electric PLN ya. Tentunya memang banyak binaan dari Jakarta Electric PLN di tim Sulawesi Utara, baik di putra maupun di putri, Bung. Jadi mereka memang sudah pernah menjadi pemain yang dicoba di ajang internasional seperti Proliga. Dan tentunya dari DKI, walaupun pemainnya juga muda-muda, mereka juga punya kesempatan pernah bermain di Proliga. Nah, inilah menjadi kekuatan yang cukup menarik, Bung. Tim dari luar Jawa, namun bisa mengikuti di kancah Proliga. Ya, ini penting untuk menjaga kekompakan dari masing-masing tim. Tos dulu ya. Ya, kita lihat di lapangan sisi sebelah adalah di bagian putra antara Jawa Tengah menghadapi DKI Jakarta. Sementara yang ini kita saksikan adalah di bagian putri antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara. Ya, saat pertama segera dimulai. Serve akan dilakukan. Bola pertama dimiliki oleh Sulawesi Utara dan kita saksikan bagaimana Angela Febriani akan melakukan serve. Toser nih, Bung, tangan kidal dia. Ya, tangan kidal berbahaya. Sayang sekali. Out kali ini, kesempatan yang gagal dimaksimalkan oleh Sulawesi Utara. Sulawesi Utara menggunakan jersey berwarna merah hitam, sementara DKI Jakarta berada di sebelah kiri layar kaca Anda pemirsa dengan jersey kolaborasi putih dan biru. Serve kali ini dilakukan oleh Shakira. Bermain. Masih bisa defense. Angkat bola dan spike. Penempatan tidak terlampau keras di sudut posisi 6 ya. Hanya saja kurang cepat pergerakan libero tadi untuk menutup celah. Terlihat bola jatuh terlebih dahulu. Mencoba saling menyemangati. Kita saksikan Dita Azizah dan juga Nandita Ayu Salsabila, dua pemain Proliga. Serve sudah dilakukan.
Angkat bola kali ini dan spike. Masuk. Ya. Baik sekali kali ini Bang Den, penempatan bola yang coba dilakukan oleh Zulfa. Ya, Zulfa baru berusia 17 tahun, Bu. Jadi masih muda. Ya. Namun sudah berlaga di PON dan ini kita perkirakan bisa 2 Ya. atau 3 kali ini. Iya, betul sekali. Di PON ya, asal bisa menjaga kondisi tentunya. Ya. Dan masih sangat segar ya, Ya. masih sangat prima. Biasanya pemain-pemain muda ini akan menampilkan pemain terbaiknya dan stamina serta fisiknya juga masih bagus. Kita saksikan kali ini spike. Oh, sayang Oh. tidak lewat sepertinya, Bu. Ya, Ya, betul sekali. Bukan wasit tadi kita lihat bahwa bola tersebut tidak melewati net. ya para pemain dari Sulawesi Utara yang tertinggal saat ini coba kembali saling menyemangati. Kita saksikan kali ini di layar kaca Lutfia. Tasya nih, Bu. Ya, Ya. serve akan Shooting dilakukan. serve dia dari posisi 5 kebiasaannya. Oh, bola diangkat kali ini toser umpan back attack. Oh, sayang. Ya, upaya yang dilakukan oleh Ya. Lisa. Masih awal-awal nampaknya bagi DKI dan juga Sulawesi Utara untuk menemukan kolaborasi permainan dan kekompakan tim dalam bermain. Namun kita lihat DKI sudah unggul 3 poin kali ini. Serve sudah dilakukan. Bola diangkat oleh Tosa dan quick. Ada antisipasi, serangan balasan dan tidak terlalu mematikan. Bola masih hidup pemirsa, kita saksikan dan quick. Tidak lewat, Sebuah Bu. spike Ya. tadi. Bolanya kurang jalan dan kurang tinggi ya, Iya. sehingga dipaksakan untuk pukul keras oleh Nandita. Hasilnya bola tersebut tidak melewati net. Ya. Umpan Nandita, kembali kepada Nandita, sayang sekali tersangkut di net, tidak lewat bolanya. Dan kali ini poin kembali tambahan bagi Sulawesi Utara. Serve sudah dilakukan, bola diangkat kali ini, spike! Ya, koordinasi blocking yang cukup baik, Bung. Ya, Terlalu tipis di bibir net Ya. sehingga bolanya jatuh kembali ke lapangan pertandingan dari DKI. ya, kita saksikan kembali dalam tayangan ulang sebuah spike keras tadi sebetulnya. Dilepaskan oleh Zulfa. Namun sayang sekali justru berbuah poin bagi tim lawan. Serve sudah dilakukan. Berbahaya tadi mengenai net. Kembali Zulfa. Masih bisa dipertahankan bola kali ini. Spike. Foul. Ya, sepertinya pada saat melakukan spike bisa menyentuh net, Bung ya. Ya, Lihat tadi wasit nyatakan foul. ya, kita saksikan pemirsa Lisa Bernadette Surusa yang tadi coba melakukan serangan dengan spike-nya, namun kali ini poin bertambah bagi DKI Jakarta dan Zulfa lakukan serve. Sudah dilakukan dan kali ini umpan toser dan cukup atraktif dan tricky, sebuah spike Masuk. Ya, sepertinya keluar. keluar. Ya, sayang sekali pukulan tadi kosong, Bung ya, tidak terlampau keras namun arahnya keluar Ya. dari lapangan pertandingan. Ya, Della Fitriani tadi pukulan. Deliana Fitriani yang tadi melakukan spike, kita saksikan di layar kaca. Sementara serve kali ini kembali akan dilakukan oleh Zulfa. Floating saja dilakukan. Penerimaan yang cukup baik dan quick. Jatuh Ragu-ragu bola. Bung tadi. Ya. Terlihat ada pergerakan yang tidak terlampau cepat dari libero Dita Ya. Aziza. Kita saksikan upaya bola cepat yang dimainkan oleh Sulawesi Utara membuahkan 1 poin. Dari kali ini serve akan dilakukan oleh Deliana Fitriani. Berkonsentrasi para pemain dari kedua tim DKI Jakarta dan juga Sulawesi Utara. Sulut kali ini serve. Deli. Penerimaan yang cukup baik. Bola diangkat dan kali ini Zulfa. Libero yang sangat baik mencoba mempertahankan bola dan spike. Masih bisa diamankan kali ini. Umpan DKI Jakarta, spike. Iya. Itu salah satu kelebihan dari Nandita Ayu. Ya. Dari posisi 2 dia mampu membaca atau memberikan bola yang cukup baik ya di Ya. antara celah-celah bloker. Itu kelebihan dari Ayu Nandita. Ya, sementara kita saksikan di layar kaca. Main nomor 4 Angelina Sualang. Ya, serve kembali bagi DKI Jakarta. Dilakukan oleh Nandita. Bola masih selamat pemirsa. Namun tidak ada serangan berbahaya. Kali ini,
Kita lihat sebuah tip ball yang sangat baik tadi. Masih bisa diamankan. Kembali angkat bola Zulfa. Ya, penyelamatan dari para pemain Sulawesi Utara yang sangat baik. Berusaha mati-matian dan kali ini back attack. Oh, masih bisa dipertahankan bola. Angkat kembali dan kali ini tipik saja. Tip bola dilakukan dan kali ini back attack. Oh, bola masih hidup. Sangat seru, sangat atraktif dan sebuah flashing dilakukan. Namun sayangnya foul, Bang Den. Iya, sayang sekali. Bolanya dianggap foul oleh wasit ya. Padahal sudah baik tadi Bung penampilannya. Mereka sudah memberikan perlawanan baik defense maupun blocking yang cukup rapi, namun akhirnya kalah karena foul yang dinyatakan oleh wasit tadi. Ya, time out diambil oleh Coach Yonatan di kubu Sulawesi Utara. Ya, orang belakang namun menyentuh net atau melewati garis back attack. Ya. Ya, nampaknya mencoba membuyarkan momentum positif yang tengah didapatkan oleh DKI Jakarta di bawah asuhan pelatih Coach Muhammad Ansori. Kita saksikan Bang Den. Ya, di sini memang ada coach nasional ya Bung ya. Ansori didampingin juga Eko Waluyo, juga Dadang Sudrajat. Sedangkan dari tim Sulawesi Utara ada Jonathan dan Eko Mokoginta. Ya, waktu timeout sudah habis. Para pemain harus kembali bertempur ke lapangan untuk memperebutkan kemenangan tentunya di pertandingan pada siang hari ini. Kedua tim tergabung di grup W setelah drawing di cabang olahraga bola voli putri digelar kemarin. Ya, kali ini serve kembali Nandita Ayu Salsabila. Digeduk-geduk dulu bolanya. 8-4 kedudukan kali ini serve sudah dilakukan. Umpan dan quick. Tidak lewat Bung. Ya, terlalu rendah tadi umpannya hingga dipaksakan juga untuk pukul keras. Ya. Tidak lewat. Memang kalau dari serve, Nandita Ayu ini cukup baik Bung ya. Floatingnya baik, biasanya diarahkan tidak ke libero. Ya, dia cari ke pinggir-pinggir ya, atau ke bola belakang. Sayang sekali. Tidak boleh dipuji Bung. Biasanya begitu ya. Baru dipuji, langsung melakukan kesalahan. Dan kali ini juga out serve dari Nandita Ayu Salsabila yang sudah beberapa kali menyumbang poin melalui spike kerasnya. Serve kali ini dilakukan oleh Kestia Kalundang. Receive yang cukup baik, upaya serangan Nandita. Iya, back attack. Tidak siap tadi defender dari tim Sulawesi Utara, hanya melihat saja bolanya. Ya. Kita lihat Nandita Ayu Salsabila bayar utang ya. Jadi salah serve-nya sekarang langsung menciptakan 1 poin. Menambah 1 poin lagi bagi DKI Jakarta. Permainan kembali dilanjutkan pemirsa dan kali ini spike. Tembus. Penempatan cukup baik dari Lisa, crossing dari 4 ke 4 tidak mampu dihasilkan atau defense yang kurang cepat tadi. Ya. Terlihat Nandita hanya menunggu ya. Ya, sulit untuk dijangkau oleh Nandita Ayu Salsabila. Sementara serve kali ini dilakukan oleh Lisa Bernadette. Jump serve tapi floating tadi umpan kali ini Zulfa. Ya. Tadi Vio Bung yang melakukan spike nomor punggung 18. Ya. Alfionita. Ada rotasi yang coba dilakukan. Ya. Libero tadi yang menerima. Ya, sayang sekali. Mestinya berani tangan 2 tadi Bung ya. Sehingga bola bisa dikembalikan dengan baik. Ya. Serve kali dari DKI Jakarta. Receive dari Libero. Umpan toser ke belakang dan spike. Bolanya terlalu ke belakang ya Bang Ben? Betul. Harusnya memang kalau back attack itu bola di antara 1,5 meter. Ya. Jadi sehingga si spiker bisa terbang. Ya. Kalau ini bola spiker sudah maju, bolanya ke belakang. Sehingga bolanya tidak bisa diselamatkan dengan baik. Ya. Masih banyak kesempatan, masih banyak waktu untuk kedua tim menemukan set play atau permainan yang baik pada pertandingan siang hari ini. Ya, kita lihat kali ini terlalu rendah sebuah spike. Ya, akhirnya ada time out yang diminta dari coach Jonathan dari Sulawesi Utara. Ya, ini adalah para pemain DKI Jakarta yang kembali memasuki lapangan. Kedudukan 12-6. Poinnya 2 kali lipat Bung DKI dari Sulawesi Utara. Kalau bermain lawan DKI harus berani bola-bola cepat juga Bung. Ya. Karena DKI ciri khasnya seperti itu. Ya. Serve kali ini bagi DKI Jakarta Alfiodita sudah lakukan. Sulit sekali bagi para pemain Sulut untuk melakukan receive. Lucky ball dari sepertinya Bung ya. Ya. Untuk terlebih dahulu net.
Ya. Harus Berusaha semangat, untuk tidak memperbaiki. boleh nih ya suara keluar. Mereka walaupun tertinggal harus bisa memberikan perlawanan, Bu. Ya, betul sekali. Oh, Nah. sayang sekali terlalu jauh kali ini serve yang dilakukan oleh Alfio Dita. Bolanya out. Ya, semangat ini penting ya, Bung ya. Betul. Fighting spirit harus ditunjukkan. Jadi apalagi main siang, Bung ya, berbeda dengan main pagi dan main malam. Serve kali ini bagi Sulawesi Utara dilakukan oleh Angelia. Serve dengan tangan kiri. Oh, dibiarkan dan pengamatan yang sangat baik dari para pemain DKI. Kesalahan kedua nih, Bung, yang dilakukan oleh Angelina, di mana tadi serve pertama di awal pertandingan juga keluar. Ya. Nah ini ya, seperti mental-mental seperti itu harus dibangun ya. Teman-temannya selaku kapten bisa memberikan motivasi agar tidak mengulangi kesalahan kembali. Iya. Serve kali ini Shakira lakukan. Oh, juga sama, keluar. Bung. Ya. Sayang sekali kesempatan bagi DKI Jakarta. Shakira adalah sang toser dari tim DKI Putri. Setelah salah satu toser utamanya, Gumilar, itu agak sedikit mengalami cedera, Bung. Ya. Serve sudah dilakukan. Receive yang baik dari DKI Jakarta. Spike! Oh! Tidak lewat, iya. Angka untuk tim Sulawesi Utara. Ya. Masih ada kesempatan dong ya untuk mengejar ketinggalan asal mereka lebih tenang bermainnya. Ya, kegembiraan dan selebrasi dilakukan oleh Deliana Fitriani. Oh, kali ini sebuah spike dan bola tanggung, perebutan bola di atas net. Kali ini spike masih bisa diblok, masih bisa diselamatkan, diamankan dan spike. Oh, baik sekali. Ya, pukulan Zulfa. ya. Pukulan di antara dua blocking, namun defender tidak siap tadi. Ya. Melihat umpan yang sangat manis bagi Adelia Almeida Zulfa diselesaikan dengan baik. Ya, serve sudah dilakukan kali ini. Sulawesi Utara membangun serangan, sebuah spike. Oh, masih bisa dijangkau. Masih aman pertama. Oh, sayang sekali Zulfa kali ini. Tidak jelas maksudnya apa ini, Bung Den? Ya, saya melihat memang bola tidak sampai. Dia mau memberikan safety ball, namun bolanya terlalu pelan sehingga tidak lewat net. Itu yang terjadi, Bung. Ya. Ya, itu. Nampaknya akan melakukan flashing tadi. Ya, harusnya dia safety saja boleh ya. Ya. Ke atas bolanya sehingga bisa lebih baik. Ya, kali ini umpan toss dan quick. Masih bisa diamankan. Nandita, umpan Zulfa. Spike keras diamankan. Dan kali ini serangan balasan spike. Oh, bola dikejar. Masih hidup kali ini serangan. Nandita umpan ke atas. Sayang sekali tidak ada serangan mematikan. Dan kali ini umpan berbahaya. Spike! Masih ada pertahanan. Namun sayang tadi receive yang dilakukan oleh DKI. Bolanya keluar. Mulai panas, Bung. Saya melihat defense dari Selut sudah mulai baik juga. Dan counter attack atau serangan balik mereka juga sudah rapi ya, Bung. Ya. Justru sebaliknya tim DKI agak kewalahan. Ya. Setelah serangan dari posisi 2. Jadi memang Delia ini diandalkan, Bung, Deliana yuk. Karena posturnya tinggi juga ya. Oh! Ya. Lucky ball tadi sempat mengenai net dan kesulitan Dita Azizah untuk melakukan receive. Libero dari DKI Jakarta. Dan kali ini serve kembali bagi Sulawesi Utara akan dilakukan oleh Angelin Sualang. Ya, mencium bola dulu supaya bersahabat dengan bolanya dan bola ini menjadi lucky ball. Umpan ke atas kali ini Zulfa. Keras spike-nya. Iya. Salah satu pemain dari Sulawesi Utara menyentuh net. Hingga masih langsung menyatakan foul dan technical timeout yang kedua, Bung. Iya. 16-12 kedudukan saat ini DKI Jakarta masih unggul, namun begitu sudah mulai dikejar ya. Betul, yang tadinya separuhnya, Bung ya. Atau tadi 12-6, lalu mereka perlahan bisa mengejar ketinggalan akibat receive yang kurang sempurna dan defense yang kurang baik dari tim DKI Jakarta. Ya. Kita lihat upaya serangan dari Sulawesi Utara, namun sayangnya gagal karena sudah ada foul lebih dulu. Ya, kita lihat briefing di kubu DKI Jakarta. Berikan asupan taktis dan juga teknis permainan untuk ditingkatkan di set pertama ini. Ya, kalau kita lihat, kalau defense yang dilakukan atau receive pertama dari Sulawesi Utara baik, maka mereka berani juga melakukan bola-bola quick, Bung ya.
Kuncinya di intinya, receive ya, pertamanya intinya dulu itu ya, kuncinya di situ. Berarti kalau seperti itu, tim DKI tidak boleh memberikan kepada libero. Karena Ya. begitu sampai ke libero, maka variasi serangan Ya. akan baik juga dilakukan oleh tim dari Ya. Sulawesi Utara. Makanya kalau Nandita serve, taruhnya bolanya ke samping Ya, atau ke belakang ya. menghindar. Ya, kita lihat Zulfa lakukan serve. Receive dari Sulut. Dan kali ini, Ya. foul menyentuh net. Ya itu tadi Bung yang saya bilang tadi, kalau diarahkan tidak ke libero agak kesulitan para pemain dari Sulawesi Utara karena bolanya tidak baik ya Ya, untuk melakukan variasi serangan. ya. Zulfa untuk DKI Jakarta. Kembali lakukan serve kali ini. Floating saja. Receive. Yang Dan kedua, tidak ada serangan. iya. Namun beruntung tidak terlalu mematikan dari DKI. Dan kali ini spike. Tip ball. Umpan dari Nandita ke sebelah kiri. Alfio Dita. Masih bisa diselamatkan. Terjadi miskomunikasi di antara para pemain dari Sulawesi Utara. Ya sayang sekali ya Bung ya, padahal sudah baik tadi libero melakukan penyelamatan, defense yang cukup baik, hanya saja kurang koordinasi ya. Ya. Atau komunikasi bilang loss ya, Ya. ada 2-3 pemain di sana. Sayang sekali kegagalan komunikasi dari para pemain Sulawesi Utara berbuah 1 poin tambahan bagi DKI Jakarta. Serve kali ini setelah lapangan dikeringkan tadi, sempat ada keringat yang menempel di lapangan setelah 2 orang pemain dari Sulawesi Utara terjatuh. Ya, serve dari Zulfa masih terus melanjutkan tren. Ace! Ya, Lagi-lagi S. sangat tergantung ya dari posisi lawan dan cukup cerdik tadi Zulfa menempatkan di posisi 1. Iya. Dan memaksa Coach Jonathan kembali memanggil para pemainnya. Lakukan time out. Ya saya melihat sini masalah receive yang dilakukan para pemain Sulawesi Utara ini tidak baik Bung, tidak akurat sehingga sang toser nggak mungkin juga memberikan bola-bola cepat atau variasi serangan, hanya mengandalkan bola-bola tinggi. Sulit Nah, ini untuk menyeting bolanya ketika receive sehingga tidak maksimal. mudah bagi bloker DKI dengan melakukan 2 blocking. Ya. Kalau umpan dari receive-nya bagus, bolanya mau digoreng kemana juga Nah, bebas ya. Oke, waktu time out sudah habis dan para pemain kembali ke lapangan pemirsa. Pertandingan di bagian putri voli indoor DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara. Serve kali ini kembali Zulfa. Serve sudah dilakukan, Lagi receive receive kali kurang ini sampai, bola Bung. diangkat ke depan dan spike. Masih ada blocking dan pertahanan yang cukup baik dan kali ini Alfio Dita. Ada pertahanan dari para pemain Sulawesi Utara. Receive. Umpan yang sangat baik. Kembali Alfio Dita. Masih bisa ditahan. Ya, kali ini tip ball saja. Tidak ada serangan dari Lisa. Umpan kembali dan quick. Quick yang sangat dahsyat tadi Bang Den. betul sekali. Setelah melihat cukup cerdik tadi, sang toser memberikan kepada quicker karena dilihat hanya 1 saja dan terlambat mengantisipasi bolanya Ya, dan jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Memang itu kejelian toser Bung. Jadi Ya. mereka benar-benar harus bisa memanfaatkan situasi pemain-pemain lawan saat blocking. ya. Serve dilakukan tadi kembali oleh Zulfa. Kali ini Lisa. Ada pertahanan dari para pemain DKI Jakarta. Angkat bola kali ini Zulfa. Pertahanan cukup baik dari Sulawesi Utara kali ini. Lisa, tip ball. Tidak terlalu mematikan serangannya. Alfio Dita. Tas out. Ya. Cukup cerdik tadi. Walaupun bolanya agak jauh dari net, namun pantulan bolanya menyentuh tangan pemain dari Sulawesi Utara dan tidak bisa diantisipasi. Ya. Kita lihat para pemain di barisan depan dari DKI Jakarta. Dengan Dita, Alfio Dita. Serve dilakukan oleh Zulfa. Ya, masih Zulfa yang serve Bang Den. Ya, Masih belum berakhir tren positif dari para pemain DKI Jakarta. Umpan kembali kali ini dan spike. baik sekali. Nandita. Variasi serangan, ya. Wasit menyatakan bola tersebut masuk dan angkat kembali. Sayang sekali ya. Ya. Kalau kita lihat Bung Fadli tadi sudah mampu meladeni permainan cepat dari DKI Jakarta. Namun setelah Ya. pertengahan set justru mereka kembali kedodoran cukup jauh. Iya. 10 angka tertinggal. Iya, betul Oh, sekali. ya. Nampaknya harus berakhir serve-serve yang dilakukan oleh Zulfa untuk sementara ini. Dari tadi ya, berapa kali Zulfa serve belum Cukup banyak ya. bisa dihentikan dan akhirnya terhenti kali ini. Dan ini adalah momentum yang didapatkan oleh Sulawesi Utara untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan 9 poin. Keluar. Masuk Masuk Bung. ternyata. Ya, ya. Koordinasi yang
kurang baik ya. Ya. Tadi salah satu rekannya bilang keluar ya. Namun setelah keluar bolanya ternyata masuk. Deliana tadi melakukan serve dengan baik. Ya. Ya, kita saksikan serve kali ini pemirsa dilakukan oleh Deliana. Receive dari Dita dan Quick. Oh, mudah saja. Karena bola terlalu enak ya, Ya. dari libero Betul. pada sang tosser sehingga bola Quick tadi dilakukan dengan cepat. Ya, seperti Bang Den bilang, kuncinya di receive dan seorang libero ternama Dita Aziza memberikan umpan yang manis Betul sekali. sehingga memberikan umpan yang begitu memanjakan Quicker. Dan kali serangan dari Sulawesi Utara, sebuah spike dari posisi 2. Serangan balasan, oh tidak ada serangan mematikan kali ini, angkat bola. Dan sayang sekali kita saksikan. Oh, tidak ada serangan, Bung. Ya, dan kali ini Nandita. Oh, sepertinya tadi Nandita menyentuh garis Ya. 3 meter. Sehingga pada saat dia take off menyentuh garis dan dinyatakan foul. Ya, Sulawesi Utara nampaknya sudah mulai bangkit kali ini pemirsa. Titik meskipun aman pertama sudah DKI didapat Jakarta oleh sudah tim di DKI, titik Bung, ya. aman ya. Sudah 23 poin didapatkan. Umpan dan tip ball saja. Kita lihat serangan kembali dilancarkan oleh para pemain DKI Jakarta. Alfio Dita. Ada pertahanan dari Sulawesi Utara baik sekali, umpan dari Tosam dan Nandita. Iya. Oh, akhirnya bola jatuh. Ya seperti tadi kata Bung Fadli, sudah terbayar yang tadi kesalahannya. Sudah lunas ya. Ya, dan kita saksikan ini adalah poin ke-24 yang didapatkan oleh DKI Jakarta. Game point. Bersiap kali ini serve dilakukan oleh Lutfi. Umpan dan back attack. Oh, Iya, keluar ya. bola keluar, sayang sekali tadi. Sehingga poin bertambah bagi DKI Jakarta 25 untuk menutup game pertama. Baiklah, pemirsa, kita akan nantikan set kedua tentunya. Pertandingan di bagian putri bola voli indoor dalam Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Ya pemirsa, kita sudah memasuki set kedua di pertandingan bola voli putri indoor antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional di Papua, PON ke-20. Dan di set pertama tadi DKI Jakarta unggul sehingga skor saat ini 1-0. Sementara di set kedua kedudukan 3-2, Sulawesi Utara memimpin. Ya, Bang Dan, kita melihat di lapangan saat ini nampaknya Sulawesi Utara mencoba bangkit. Ya, artinya sudah baik ya receive mereka sehingga mampu membuat variasi serangan bola cepat dan berhasil. Ini salah satu untuk menahan lajunya dari Roland DKI berani bermain bola cepat. Iya, betul sekali. Kita saksikan serangan kali ini, spike! Oh. Keras sekali Nandita Ayu Salsabila. Ya, lagi-lagi bola variasi serangan yang cukup cerdik dilakukan oleh Nandita Ayu. Ya, Receive yang baik sampai ke pengumpan dan lagi-lagi tidak ada serangan atau blocking yang terlambat dari middle blockernya. ya. Inilah para pemain Sulawesi Utara. Serve sudah dilakukan. Receive yang cukup baik kali ini. Bisa Tanggung diubah. bolanya, Bung. Iya, keluar. Sayang sekali. Umpan yang tidak maksimal tadi ke posisi 2 maksudnya. Namun sayang sekali bola justru keburu menyeberang ke lapangan lawan, itu pun out ya. Ya, sayang sekali memang akan diumpan ke posisi 2, namun bolanya lewat net. Ya, serve kali ini Nandita Ayu Salsabila lakukan. Receive ya cukup baik. Umpan bola dan spike dikembalikan. Masih bisa, Bu? Masih hidup bola, namun Namun sayangnya keluar. out lagi. Iya. Tadi awal sudah cukup baik, Bung ya. Betul. Mereka memimpin 3-2, namun serangan mereka mudah dibaca oleh blocking dari Ya. tim DKI. Sehingga mereka kewalahan untuk melakukan serangan menembus. Bagaimana caranya agar bisa meraih angka. Iya.
Nandita kembali serve kali ini. Bola diangkat dan spike. Oh, ya. Tadi sepertinya Nandita menunggu gerakan dari Aziza, padahal bolanya lebih dekat ke Nandita, Bu. Ya, Iya. Sayang sekali bola yang tidak bisa diambil. ya, para pemain DK bersiap menerima serve kali ini dilakukan oleh Deliana. Baik sekali serve-nya. Oh, Bung. Nandita tidak Ya. cermat tadi dalam melakukan receive. Terlihat tadi dia akan buru-buru, Bung. Ya. Pengennya back attack ya, namun bolanya justru keluar. Nah ini keunggulan dari floating jump serve. Ya. Jadi bolanya goyang, Bung. Ya. Betul, Harus dijemput ya, kalau istilah kita tuh dijemput bolanya, disamperin. disamperin ya. Ya, jangan ditunggu. Jangan Kalau begitu ditunggu. ditunggu turun dia bolanya. Dan berbelok arahnya. Ya. Oke, serve kembali. Deliana lakukan. Nandita lakukan receive. Umpan angkat kali ini Alfio Dita. Oh, Tidak ada ya. pemain di belakang. Cukup baik koordinasi blocking. Saat ini sudah mulai dibaca bagaimana menghadang serangan dari DKI. Ya, Walaupun agak terlambat tadi middle blocker, namun bisa sampai ada satu gerakan senang dia, Bung, ya, bisa Ya. membuat angka melalui blok. oke. Deli kali ini kembali lakukan serve. Ya, Oh, sayang sekali receive. 3 kali secara beruntun, Bung. Ya, Kalau tadi di sana ada Ulfa, banyak melakukan serve point. Kali Ya. ini ada Deliana Fitriani. ya, kita lihat receive dari Zulfa yang tidak terlalu maksimal tadi untuk memberikan umpan pada rekannya. Dan kali ini Deliana kembali lakukan serve, floating serve, jump serve berbahaya, umpan dan quick. Ada pertahanan cukup baik dari Deliana tadi. Bola diangkat kembali dan Dita Aziza umpan ke atas dan spike Alfio Dita. Iya, sayang sekali spike yang keluar, Bung, tidak menyentuh tangan Ya. blocking pemain dari Sulawesi Utara. Kali ini berbalik, Bung, ya. Di set kedua, Sulawesi Utara sudah mulai membaca Ya, variasi serangan dari DKI. Kelemahan mereka dari sisi serve pun sudah mereka perbaiki dengan cepat. ya, Recovery-nya cukup baik dan kembali dia bisa memimpin pada posisi 87 ketika Ya. time out pertama. Ya. Satu keuntungan tentunya, Bung, bagi tim Sulawesi Utara. Tim dari DKI yang agak sedikit was-was bagaimana mereka tadi banyak receive yang gagal. ya. Para pemain Sulawesi Utara yang dilatih oleh coach Jonathan. Kita saksikan kali ini masih ada briefing yang coba diberikan. Ya, tinggal bagaimana fokus para pemain Sulawesi Utara jangan sampai turun ya. Karena sejauh ini konsentrasi mereka sudah cukup baik terutama di set kedua. Memasuki Betul. set kedua mereka mencoba bangkit ya. Betul, Dan ya. ada progres perkembangan yang signifikan dari permainan mereka. Ya, tentunya semangat, lagi-lagi fighting spirit, Ya. Bung. Ya, ini yang harus mereka tunjukkan. Ya, serve kembali akan dilakukan oleh Deliana. Baik sekali. Ace Ace. kembali, Bung. Ada apa dengan tim DKI? 4 angka secara beruntun Ya. diraih oleh tim Sulawesi Utara melalui serve, Bung. Ini menjadi Ya. catatan ya, bagaimana bola floating jump serve dari Deliana benar-benar bisa membuat ace. Ya. Kalau tadi tepat arahnya kepada libero ya, Ya. Dita Azizah di sana. Receive dari Zulfa. Kali ini umpan ke atas dan Alfio Dita. Oh, ya. Baik Cukup sekali. cerdik pembacaan blockingnya. Dia pukul crossing ke arah posisi 5 dan tembus. Walaupun sudah dilakukan oleh 2 blok. Ya. Ya, cross spike yang Ya. baik sekali dilepaskan oleh Alfio Dita. Serve kali ini bagi DKI Jakarta. Umpan ke atas, spike. Masih ada pertahanan dari Nandita. Umpan kali ini Alfio Dita. Masuk. Ya. Keras ke belakang di posisi yang kosong. Baik sekali, sangat cermat dan juga jeli pengamatan dari Alfio Dita. Tahu betul bagaimana mengeksekusi umpan yang diarahkan kepadanya. Dan kita lihat bola ditempatkan di posisi yang kosong di belakang tadi. Sulit dijangkau oleh pemain Sulawesi Utara yaitu Angelina Sualang yang berdiri di posisi 6. Kali ini umpan ke atas dan Tidak ada serangan, Bung. ya, Sayang sekali. tipu saja dan kali ini spike. Alfio Dita cukup merepotkan pertahanan dari Sulawesi Utara. Masih ada penyelamatan dari Zulfa. Bola diangkat kembali dan Alfio Dita tip ball saja. Tidak ada serangan memancing dari DKI dan spike dari Sulawesi Utara. Dikembalikan. Bola diangkat lagi, spike.
Masih selamat. Umpan quick. Oh. Sepertinya tidak siap tadi untuk melakukan atau menerima bola quick. Tasya mau tinggi bolanya, Bung. Ya. Kita lihat. Ya, Iya. orangnya lompat lebih dahulu. Bolanya terlambat. Ya. Sulit tadi menjangkau bola. Pemain nomor 7 dari DKI Jakarta, yaitu Tasya Nurrohmani. Ya, receive dari Dita Aziza. Umpan ke atas Tasya. Iya. Kembali dibayar lunas. Ya. Kesalahan yang tadi dengan bola cepat, bola quick tidak mampu dibendung oleh blocking maupun pertahanan dari tim Sulawesi Utara. Ya. Kita lihat para pemain di barisan depan. Ada Zulfa dan juga Tasya dari DKI Jakarta. Serve kali ini akan dilakukan oleh Alfio Dita, spiker dari DKI Jakarta. Umpan ke atas dan kali ini spike. Oh, Out. keluar, iya. Jauh sekali dari sasaran. Saya melihat Deliana ini menjadi andalan, Bung, ya, baik di depan maupun di belakang. Juga serve banyak sekali yang dia dapat tadi. Ya. Apabila bola tidak sampai Ya. ke toser, maka mereka akan melakukan Ya. attack melalui Deliana. Betul. Serve kali ini umpan dari Angel dan spike. Oh, masih bisa diamankan dan quick. Masuk. Tambahan 1 angka bagi DKI Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana Tasya gembira sekali ya. Ya, terlihat memang hanya satu blocking dan mampu dengan cerdik menempatkan bola di posisi 5. Ya. Kita lihat Coach Ansori di kubu DKI Jakarta. Justru tadi sudah unggul 95 ya, namun perolehan angka dari DKI mendapat angka 5 berturut-turut, sedangkan dari Sulawesi Utara menjadi 1 angka. Ya. Nah, ini yang harus dicatat bahwa Ya. pelatih Jonathan harus bisa memperbaiki kinerja pemainnya atau anak Ya. buahnya ya, dari hal receive tadi sudah baik, namun belum Kedodoran stabil lagi. ya, belum stabil ya, masih naik turun ya. Ya. Ini yang dicatat bahwa ini menjadi belum bisa Ya. aman ya melawan Ya. tim DKI dengan keunggulan cukup banyak tadi 4 Ya. angka. Dan kini imbang 10 sama. Serve akan dilakukan oleh Alfio Dita. Floating saja. Receive yang cukup baik. Oh, namun tidak terlalu maksimal kali ini. Sebuah spike. Sayang. Tersangkut Lagi-lagi ini. ya. Receive yang menjadi kendala bagi tim Sulawesi Utara sehingga Lisa tadi juga agak ragu-ragu melakukan spike. Bolanya terlampau jauh, Bung, dari net. Ya. Ya, kita saksikan Lisa Bernadette. Dari kali ini serve akan dilakukan oleh Alfio Dita. Alfio Dita Fitriana. Oh, Oh, sayang sekali receive yang kembali kurang baik. terjadi, Bung. Receive yang kurang sempurna dan menghasilkan angka langsung atau ace. Ya, Kali ini bergantian, Bung, ya. Tadi Zulfa, kali Sekarang ini Alfio Tio. Dita. Alfio Dita. iya. Kita lihat Alfio Dita. Pemain yang memperkuat Pop Guard klub bola voli yang juga tentunya membina para pemain muda, termasuk salah satunya Alfio Dita yang akhirnya berhasil memperkuat tim PON DKI Jakarta. Kita lihat para pemain DKI bersiap menerima serve dari Lisa. Oh, out. Sayang sekali Sayang, bola ya. keluar. Resikonya, Bung, menghindari libero. Ternyata terlampau melebar Ya. arahnya. Lisa meminta maaf kepada rekan-rekannya. Dan kini gantian DKI Jakarta serve unggul 2 poin. Serve dilakukan oleh Shakira. Shakira lakukan floating. Dan kali ini umpan dari Angela. Dan sebuah spike di bendung. Masuk, Bung, ya. Ya. Ya, Tasya. Blocking yang cukup baik ya arahnya dalam lapangan pertandingan, namun diperkirakan keluar, bola menyentuh garis dalam lapangan permainan dari Sulawesi Utara. Ya. Balik kali ini Shakira lakukan serve. Umpan. Tip ball. Ya. Maunya Tipuan placing tadi ya. tipuan ya, namun terlampau melebar ya. Sayang Ya. sekali, Bung, harusnya seperti itu bisa dioptimalkan dengan variasi serangan. Ya. Sayang sekali tidak cermat tadi penempatan bola yang dilakukan. Sehingga
Bola keluar dan justru berbuah poin bagi tim lawan. Receive kali ini. Angelia umpan dan spike. Masih bisa diamankan. Angkat bola kembali berbahaya. Zulfa dimentahkan iya. spike-nya. Bolanya kurang tinggi, namun Iya. dipaksakan untuk pukul keras. Sudah ditunggu oleh dua blocking dan blockingnya berhasil. Ya. Para pemain Sulawesi Utara kita saksikan. Angelina. Serve akan dilakukan. Kita lihat Zulfa bersiap. Serve dilakukan oleh Angelia atau Angie. Oh, umpan berbahaya. Tasya! Oh, tas out. Oh, tidak menyentuh tangan, Bu. Ya, maksudnya pengen tas bol, namun Ya. tidak menyentuh tangan. Ya, Hasil menyatakan bola untuk Sulawesi Utara sehingga angka bertambah. Selisih kembali hanya 2, Bu. ya. Kini kesempatan bagi Sulawesi Utara untuk mengejar ketertinggalan mereka. Menyamakan kedudukan. Serve dilakukan oleh Angelia. Umpan kali ini berbahaya. Tasya! Oh. Ya. Ini sepertinya lebih senang mengulang kesalahan yang pertama Ya. dan dibalas, dibayar lunas seperti kata Bu Fadli. Ya, kali ini mengandalkan bola-bola cepat. Ya. Dan ada satu nama yaitu Tasya Ya. yang kalau kita bicarakan ini sangat baik ya. Dia memainkan bola cepat juga sangat efektif. Kemudian blockingnya juga bagus ya Bang Ben? Betul, ya selaku pemain cepat memang sangat diandalkan middle blocker untuk mendapat angka ya. Ya. Timing block yang cukup baik. Ya. Bahkan harus terjatuh kita saksikan Angelia Febriani. Kembali coach Muhammad Ansori memberikan arahan kepada para pemain DKI Jakarta yang punya target medali emas Ya. di cabang olahraga bola voli baik putri maupun putra. Time out sudah habis dan kini waktunya para pemain kembali ke lapangan pemirsa. Masih di set kedua. Dan kini DKI Jakarta unggul 3 poin, 16-13 kedudukan atas Sulawesi Utara. Ini adalah Tasya, middle blocker yang juga quicker dari DKI Jakarta. Tasya Nur Rohmani sudah lakukan. Oh, Ya. receive yang tidak sempurna tadi. Tidak ada serangan dan bola sayang jatuh di lapangan sekali, ya. sendiri. Itu masih termasuk golongan S, Bung ya. Ya. Karena dia stop langsung menghasilkan poin. angka, ya. Ya. Ya, kita lihat bagaimana saling menyemangati antara Lisa dan rekannya di kubu Sulawesi Utara. Serve dari Tasya kembali. Receive umpan dari Angie. Rebutan, Bung ya. Sayang sekali terjadi perebutan bola di antara sesama pemain Sulawesi Utara. Antara Sualang dengan Tias sepertinya, Bung. Iya. Bolanya memang di antara mereka berdua Ya. dan dua-duanya spike. Ya, Perkenaannya tidak sempurna, Bung ya. ya. Kita lihat sekali lagi. Ya, tidak ada koordinasi antara Sualang dengan Tias. Pertama, ada 2 orang melakukan gerakan yang sama di waktu Ya. yang bersamaan. Dengan 1 bola tapi. Ya, jarang terjadi, Bung ya. Memang harusnya memang ada satu yang teriak lepas atau Ya. loss. Karena bola perkenaannya safety untuk dilewati. Ya. Jadi safe ya, Bung. Ya, jadi supaya pasti ya siapa Ya. yang mau ngambil gitu ya. Yang pasti-pasti aja. Oke. Pertandingan kembali dilanjutkan di set kedua ini. DKI Jakarta unggul 18-13 atas Sulawesi Utara. Serve akan dilakukan oleh Tasya Nur Rohmani. Floating saja. Umpan angkat bola dari Angie kali ini dan spike. Pertahanan yang cukup baik tadi dari Zulfa dan kali ini sebuah serangan tadi dari DKI dibalas. Boom! Oh, ya. Baik, kali ini berhasil dengan posisi 2 melakukan baik ya, agak sedikit touchball, jadi pantulan arahnya bola sedikit mengecoh, Bung. Ya, Iya. Nah ini ya, Bung, yang agak sedikit salah menurut saya. Bolanya di kanan, tapi ngambilnya tangan kanan, Bung. Harus pakai Iya. tangan kiri sehingga bola bisa dilambungkan ke dalam permainan lapangan Iya. DKI. ya 14-18 kedudukan saat ini pemirsa. Sulawesi Utara mencoba mengejar. Kita lihat Deliana dan serve sudah dilakukan. Umpan, oh bola cepat tadi maksudnya coba dimainkan namun tidak terlalu Oh, maksimal. masih bisa, Bung. Namun keluar. Ya, Dalam permainan bola voli saat ini atau bola voli modern, seluruh badan boleh menyentuh, Bung ya, tidak ada double ya. Ya. Kaki, tangan, kepala, bahu, ya. boleh.
betul. Kali ini 19-14. Berbahaya, ancaman bagi Sulawesi Utara. Serve dilakukan oleh Zulfa. Receive kali ini, umpan dari Enji dan perebutan bola di atas net. Baik, tadi satu tipuan atau flashing dilakukan oleh Lisa. Di tengah ya, ke arah tengah, tidak mampu diselamatkan. Iya. Jatuh terlebih dahulu, bola menyentuh lantai. Ya, toss dari Zulfa dan juga Nandita Ayu Salsabila. Serve sudah dilakukan, Zulfa lakukan receive dan bola tanggung. Justru poin bagi DKI Jakarta. Terlihat ada bola double atau fault yang dilakukan oleh para pemain Sulawesi Utara. Sebenarnya enak tuh Bung ya, kenapa saya bilang? Karena bola itu bola tanggung, harusnya bisa didapatkan poin Bung. Ada pergantian? Pitoy masuk. Ya, kita lihat. Mayfi Kristi Pitoy. Sudah masuk. Ya, serve. Nandita Ayu Salsabila lakukan floating. Dari kali ini umpan dari Lisa dan spike dari Pitoy. Ya. Baik sekali memang. Arah bola dan pukulan dari Pitoy tadi tidak mampu diterima dengan baik oleh para defender tim DKI. Kita saksikan, baru masuk langsung memberikan angka. Nah ini poin. Bung ya, jadi pemain yang di luar atau tim pelapis harus benar-benar fokus untuk siap dimainkan. Ya, dan quick. Cepat. Kali ini berbalik ya, justru dengan bola cepat tadi. Blockingnya terlambat. Arah bolanya jauh untuk diselamatkan. DKI Jakarta kali ini sudah memasuki titik aman pertama. 21 poin sudah dikumpulkan. Receive, upaya serangan dari Sulawesi Utara dan Pitoy. Sudah bisa dibaca walaupun pukulannya keras. Namun arahnya sudah terbaca oleh broker pemain DKI. Kembali bola jatuh di permainan. Ada pergantian kembali Bung ya. Pitoy diistirahatkan kembali dan Lisa dimasukkan lagi oleh coach Jonathan. Itu resiko Bung. Setiap pemain yang pelapis yang masuk harus bisa langsung memberikan kontribusi angka. Betul. Serve kali ini. Keluar. Regina tadi melakukan serve. Regina diistirahatkan kembali oleh coach Muhammad Ansori. Serve kali ini bagi Sulawesi Utara sudah dilakukan. Receive yang cukup baik dari Tasya. Umpan angkat bola dan Alfionita. Masih ada penerimaan. Umpan kembali ke atas dan flashing saja dari Lisa. Umpan ke atas dan Alfionita. Keras sekali. Pukulan dari Vio. Melesak di posisi 5. Tidak mampu diterima dengan baik dan bola jauh meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali Alfionita. Lakukan serve, kita saksikan kembali pemirsa dalam tayang ulang. Spike keras yang dilepaskan dari posisi 3. Titik aman pertama sudah didapat. 2 angka lagi. Receive kali ini. Upaya serangan dari Enji, umpan ke sebelah kiri. Masih bisa diantisipasi oleh pemain DKI dan spike. Lagi-lagi Zulfa menambah angka untuk tim DKI. Dan kembali set point kali ini. Spike-nya cukup baik Bung, kembali arah yang sama. Berbahaya memang Zulfa bisa bermain di belakang atau open spiker di posisi 2 atau posisi 4. Serve kali ini dari Alfionita. Bola diangkat oleh Enji dan back attack. Masih bisa diamankan. Angkat bola kembali dan quick. Ada upaya penyelamatan. Serangan balasan dari Sulawesi Utara dan quick. Sebuah tip ball cepat yang dilakukan oleh Tasya. Berbuah hasil manis di set kedua ini. DKI Jakarta menang 25-17 atas Sulawesi Utara di pertandingan bola voli putri indoor dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua yang digelar di Gor Koya Koso, Jayapura. Baiklah pemirsa, kami akan segera melista pesan-pesan berikut ini.
angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam gelaran Pekan Olahraga Nasional di iNews tentunya. Di pertandingan bola voli putri indoor antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara di Gor Koyakoso, Kota Jayapura. Dan sudah 2-0 kedudukan dari 2 set yang sudah berlangsung antara kedua tim. Dan ini adalah set ketiga, sementara DKI Jakarta unggul 1-0. Dan serve kali dilakukan oleh Shakira, permainan bola dari para pemain Sulawesi Utara. Oh! Terlalu pendek, terlalu rendah. Dipaksakan Bung untuk melakukan pukulan keras, namun bolanya tidak melewati atau bahkan terlalu rendah Bung. Ya. Inilah yang harus diperbaiki ya, beberapa kali serve receive dari pemain Sulawesi Utara tidak mampu memberikan yang terbaik kepada Tosar. Nah kali ini baik Gus. Iya dan quick. Sudah jatuh di terbaca lapangan sendiri. Ya. Sudah terbaca sayang sekali Bung. Ya. Bola tadi harusnya bisa memberikan tambahan angka untuk tim dari Sulawesi Utara. Ada pergantian, Tosar juga diganti. Ya. Kita lihat di kubu DKI Jakarta. Ada Tasya dan juga Zulfa. Sementara ini adalah Shakira lakukan floating serve. Receive. Umpan dari Lisa, angkat dan Swalang tadi. Dan kali ini quick. Masih hidup bola. Iya. Sudah jatuh akhirnya. Sebenarnya sudah cukup baik tadi. Quick yang dilakukan oleh Tasya mampu diterima dengan baik. Namun penyelamatan bola terakhirnya justru agak ragu-ragu. Iya. Agak kaget sepertinya dia. Iya. Dan langsung meminta time out. Kita lihat kali ini Coach Muhammad Ansori kepada para pemainnya. Ya, nampaknya resif kalau dari gerak tubuhnya. Ya, betul sekali. Memang di awal set sudah cukup baik ya Bung ya, kedua tim. Namun sudah mulai pertengahan sudah terlihat bahwa mereka kurang baik, kurang stabil. Receive-nya tidak menjemput bola, beberapa kali gerakan kurang mobile, kurang menunjang untuk menjemput bola-bola, terutama bola-bola serve yang floating. Iya. Saya belum melihat bola jump serve di pertandingan pada siang hari ini. Iya. Mungkin nanti tunggu di bagian putra kali ya. Bagian putra. Pasti banyak jump serve. Oke, kita lihat lagi pemirsa di lapangan. Umpan ke atas dan kali ini Zulfa. Baik sekali. Serangan dari posisi 4 diarahkan ke posisi 5. Ya. 2 blocking, tidak mampu menjaga bola tersebut. Dan bahkan sang defense juga terlambat mengantisipasi bolanya, Bung. Iya, baik sekali. Cross spike yang dilepaskan oleh Zulfa. Di ruang yang kosong. Kali ini para pemain Sulawesi Utara kembali coba bertahan. Mereka sudah tertinggal 5 poin. Waspada, karena sulit dikejar biasanya kalau sudah tertinggal jauh ya. Kita lihat kembali. Umpan dan serangan dari para pemain Sulawesi Utara. Sebuah back attack tadi. Terlalu panjang. Memang back attack adalah salah satu strategi untuk melakukan spike ya Bung ya. Untuk menghindari blocking lawan. Namun ini yang terjadi karena safety ball Bung ya. Karena bolanya tidak sampai ke pengumpan. Tidak ada variasi serangan yang bisa dibangun. Ya, Pitoy kembali dimainkan oleh Coach Yonatan di kubu Sulawesi Utara. Kita lihat kontribusi Pitoy. Karena tadi di set sebelumnya Pitoy masuk langsung nyumbang poin. Apakah hal itu akan dilakukan di set ketiga ini? Kita lihat, tipol saja. Menipu para pemain lawan namun masih bisa diantisipasi. Dan Zulfa, masih ada pertahanan dari para pemain Sulawesi Utara. Kali ini, Swalang. Sudah bisa dibaca Bung serangannya. Ya. Karena mengandalkan bola-bola tinggi. Sehingga 2 blocking dari tim DKI mampu membaca dengan baik. Koordinasi yang cukup cerdik tadi antara Tasya dan Nandita Ayu sepertinya Bung. Ya. Langsung tos supaya kompak lagi. Kali ini Shakira lakukan serve. Sudah dilakukan, bola diangkat. Freezing. Kita saksikan, angkat bola kembali dan Swalang timpul saja. Apakah poin? Ya. Nampaknya poin bagi Sulawesi Utara. Ada 1 angka tambahan ya tentunya. Ya. Setelah cukup jauh tertinggal, artinya tim DKI 7 kali serve Bung ya. Baru dipatahkan. Kami mohon maaf pemirsa, ada sedikit kendala teknis. Jaringan kami bersama
Gor Koyakoso untuk siaran langsung ini. Iya. Momentum nampaknya didapatkan oleh Sulawesi Utara untuk terus melakukan serangan kepada DKI Jakarta di set ketiga ini. Time out diambil kali ini. Kita lihat Zulfa lakukan spike dan tidak ada pertahanan dari para pemain Sulawesi Utara. Ya harus ada perbaikan dari tim Sulawesi Utara, baik mental, fisik, teknik ya tentunya Bung ya. Iya. Bagaimana receive mereka berkali-kali tidak sampai ke umpan. Ini yang menjadi kendala Coach Jonathan untuk meramu timnya Ya. menjadi variasi serangan. Ya. Ya, ini adalah kubu Sulawesi Utara yang sudah ketinggalan 0-2 dari DKI Jakarta. Apabila Sulawesi Utara kalah di set ini maka selesai pertandingan Bang Ya, Den. betul sekali. Di putri ini hanya diikuti oleh 7 Ya. tim ya karena tim Bengkulu tidak hadir Betul. atau mengundurkan diri sehingga keuntungan ya karena mereka hanya 3 peserta Bu. Iya. Kali ini serangan dari Sulawesi Utara, spike dari Deliana. Masih bisa diantisipasi dan kali ini Zulfa. Ada pengamanan, umpan lambung ke atas kali ini Deliana. Oh, masih bisa diselamatkan dan kembali kali ini Zulfa. Dan umpan serangan dari Sulawesi Utara kali ini spike lepaskan dari posisi 2. Masih bisa dipertahankan bola kembali Zulfa. Aman masih pertahanan Sulawesi Utara, serangan balasan spike. Oh, sayang sekali koordinasi yang kurang baik di belakang. Saling berharap Bung antara posisi 5 Ya. dan posisi 6 tadi mereka sejajar. Pada saat melakukan defense, Iya. jadi siapa yang mengambil hanya dilihat saja. Iya. Nunggu temannya yang ngambil tapi ternyata oh tidak, bolanya lewat ternyata begitu saja. Kita lihat Swalang. Serve sudah dilakukan. Ya, kali ini set play dan quick. Ya, cukup baik tadi. Quick yang dilakukan oleh Regina. Ya. Kita saksikan pemirsa, Regina Ririan Utami. Main yang baru masuk di set kedua tadi. Kali ini serve bagi DKI Jakarta, unggul 7 poin. Zulfa sudah lakukan. Oh, sayang ace. sekali. Ya. Masih belum bisa terpecahkan Bung. Ya, Untuk kelemahan itu ditutupin. ya. Kelemahan di bagian receive ya atau Receive. penerimaan. Ya, serve, receive atau receive mereka yang pertama tidak mampu, bahkan bolanya jauh meninggalkan Ya. lapangan pertandingan. Ya, serve kembali dari Zulfa. Oh, es lagi. Ya kalau kita lihat statistik tentunya ini serve yang diberikan atau dibangun oleh Zulfa banyak Bung ya, Ya, mendapatkan angka. betul sekali. Satu keuntungan nanti di dalam pertandingan akhir ada akumulasinya tentunya. Iya. Zulfa, oh. Seperti biasa, baru dipuji Bang Den. Gak apa-apa. Ya, di pertandingan ini setiap pemain tentunya harus yang kemarin saya bilang Bung, Ya. berani tampil optimal. Ya, bagaimanapun juga ini adalah satu seleksi Ya. untuk tim nasional ke depan. Juga tim Pro Liga Bung yang Ya. akan berlangsung di awal tahun 2022. Kita lihat tadi Zulfa diistirahatkan dan diganti oleh Susilawati. Dan Ya. kita lihat serangan dari DKI kembali. Sebuah Oh. pukulan. Oh, Koordinasi yang kurang cermat lagi-lagi Ya. ditunjukkan. Padahal bolanya tidak terlampau sulit Bung menurut Ya. saya. Hanya safety saja. kita saksikan kembali. Ya, nampaknya kembali soal koordinasi. Betul. Cuman teriak 3 huruf Bung. Apa itu? Loss. Loss. Ya, pergantian pemain di kubu Sulawesi Utara. Serve sudah lakukan, kali ini Sulawesi Utara lakukan serangan spike. Oh, sudah bisa dibaca. Ya. Angka tambahan bagi DKI Jakarta dan kali ini selisihnya 10 poin, 13-3. Cukup jauh. Berat tentunya bagi Sulawesi Utara. Mampukah mereka bangkit? Ya, serve dilakukan oleh Nandita. Angkat bola kali ini dan oh, Pitoy.
Masih bisa diamankan. Dita Aziza angkat bola dan kali ini tidak ada serangan dari DKI Jakarta. Umpan berbahaya kali ini dan Swalang. Iya, berhasil Bung. Ya. Setelah cukup baik tadi Enji melakukan dari serangan dari posisi 4 kembali di posisi 2. Nah ini salah satu variasi yang cukup baik ya menurut saya Bung. Tinggal itu mengecoh blocking atau pertahanan dari tim DKI. Ya, kita saksikan sekali lagi. Bola keluar tadi. Sayang sekali receive yang gagal. Tambahan poin bagi Sulawesi Utara menjadi 4 kali ini. 5, sudah ada tambahan satu lagi. 5-13. Tertinggal 8 poin. Deliana. Jump serve lakukan baik sekali, namun kali ini serangan dari DKI dan Zulfa tadi lakukan spike. Dan kali ini serangan. Gaby. Bolanya Bung. Iya, sayang tidak siap sekali. sepertinya tadi. Bisa untuk melakukan spike. Memang bolanya kurang sampai Bung ya. Inilah bagaimana kalau bola safety harusnya bisa lebih baik ya Bung ya. Serve kali ini bagi DKI Jakarta pemirsa. Deliana. Andita Salsabila. Baik sekali. Dan kali ini upaya serangan dan Pitoy. Masih bisa dipertahankan bola oleh para pemain DKI. Ya. Terlihat Alfio bolanya Dita. tidak nyaman ya bagi Vio. Hingga bolanya dipukul dengan tangan kiri. Hasilnya tidak melewati net. Ya. Ya kalau kita lihat seperti ini Bung, ya memang selayaknya ya kalau pemain voli kanan belajar tangan kiri juga. Jadi bisa dua-duanya. Ya. Yang kidal juga bisa tangan kanan. Ya, jadi fleksibel ya. Betul. Bola seperti apapun bisa dilahap. Kita lihat Alfio Dita kali ini bayar utang. Di sudut posisi 5 itu dia. Bagaimana dibayar tuntas ya kesalahan yang tadi. Ya. Kembali angka bertambah untuk tim DKI. Cukup jauh kali Bung, 9 angka. 9. Tinggal, Ya. Zulfa kembali dimainkan pemirsa. Dan Ya, kalau kita lihat memang agak sulit ya. Bagaimanapun juga tim dari Sulut harus memperbaiki mulai sekarang. Kalau tidak mereka akan tertinggal terlampau jauh. Ya, Alfio Dita sudah serve tadi. Bola diumpan dan kali ini Enji. Baik sekali. Umpan dan Zulfa. Oh, tas menyentuh tangan libero. Ya. Zulfa masuk kemudian langsung menyumbangkan satu angka bagi DKI Jakarta dan langsung coach Yonatan mengambil time out untuk menarik para pemain Sulawesi Utara kembalikan mendengar arahan. Ya, kita lihat kembali bagaimana spike dari posisi 4 yang dilepaskan oleh Zulfa. Umpan lambung dari Shakira. Ya, menyentuh tangan. Ya. Bolanya. Ya. Ekspresi kegembiraan di wajah-wajah para pemain DKI Jakarta telah unggul cukup jauh di set ketiga ini. Kalau saya lihat penampilan Pitoy ini Bung ya, berani ditampilkan dari awal mestinya Bung ya. Karena dia Dan dikasih menit bermain yang lebih panjang lagi betul, dari awal sehingga bisa menggebrak ya. ya. Bloker-bloker rapat dari tim DKI. Ya. Karena sejauh Pitoy dimainkan, dia sudah menunjukkan nampaknya dia punya kekuatan, punya Power ya, ya. pertama saya lihat tadi. Ya. Tinggal arah bola, penempatannya kemana, nah itu yang harus dipelajari. Ya, serangan dari Sulawesi Utara kali ini. Pitoy! Baik sekali. Bukan hanya keras memukul, tapi tip ballnya juga sangat... Zulfa kali ini. Ya, lagi-lagi receive yang kurang sempurna. Ya ada pergantian Bu. Ya, 2 sekaligus. Oh, Ya. 1 ya, Tasya masuk. Tasya. Bisa kembali dimainkan ya. Setelah cukup jauh memimpin di set ketiga ini. Ya. Tentunya pelatih Ansori mencoba merotasi pemain Betul. intinya Bu. Ya, betul sekali. Oh, kembali ace. Sayang sekali Bung, apabila di pon seperti ini receive menjadi kendala yang Ya. cukup berat ya bagi mereka. Juga mengganggu mental temannya Bung tentunya ya. Ya. Tadinya sudah
bersiap-siap melakukan variasi serangan. Iya, Alfio Dita sudah lakukan serve. Kali ini serangan datang dari Sulawesi Utara. Masih di-receive dengan baik. Dan kali ini umpan spike. Masuk. Nandita Ayu Salsabila, baik sekali. Pukulannya keras dan tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari Sulawesi Utara. Time out nampaknya kembali diambil. 19-6 kedudukan saat ini. DKI Jakarta unggul atas Sulawesi Utara. Kita lihat kembali momen terakhir tadi. Nandita Ayu Salsabila. Iya, masuk bolanya. Ya, dibiarkan oleh para pemain Sulawesi Utara, namun sayangnya bola masuk pemirsa. Ya, dibiarkan oleh libero dan tidak ada blocking yang cukup efektif tadi. Ya, mestinya kalau sekelas PON ini ada baiknya Indonesia juga punya yang namanya challenge ya, Bung. Sehingga itu sangat membantu kinerja wasit dan fair apabila challenge bisa dilakukan. Ya. Serve kembali, Alfio Dita akan lakukan untuk DKI Jakarta dalam kedudukan 19-6. Jauh sekali, 13 poin DKI unggul. Dan tip ball saja, bola cepat tadi dimainkan. Masih beruntung, Zulfa! Masuk. Oh. Sayang sekali, justru angka bagi Sulawesi Utara nampaknya kali ini. Kita lihat Zulfa yang baru saja melepaskan spike. Ya, pergantian pemain. Alfio Dita diistirahatkan. Cindy dimasukkan oleh coach Muhammad Ansori. 7-19 kedudukan saat ini. Serve bagi Sulawesi Utara. Sudah dilakukan tadi Keluar. oleh Sayang, Bung. Angelia. Ya, Ya, apa yang terjadi di sana mendapat pemirsa? poinnya susah, namun kesalahan ya yang mendasar dari serve. Sayang sekali. Ya, dan ini keuntungan bagi DKI. Dikasih angka gratis. Poin gratis menjadi 20 kali ini. 27 kedudukan. Ya. Fluid sudah dibunyikan. Serve akan segera dilakukan. Shakira. Oh, terlalu keluar, panjang. Kembali bergantian ya, Bung. Ya. Membuat set ketiga ini menjadi agak sedikit lebih panjang karena ada kesempatan bagi Sulawesi Utara untuk mengejar ketertinggalan angka mereka dari DKI Jakarta. Serve dari Angel kali ini. Angkat bola Shakira, umpan dan Zulfa. Oh! Di antara. Ya, itulah dia bagaimana kecerdikan Zulfa dan defense ya. Ya. Masing-masing tadi cuman cukup meneriakan 3 angka tadi, Bung. Ya. Sayang sekali. Pukulan di antara dua pemain ini yang Ya. sering membingungkan ya. Ya. 218 kedudukan saat ini. Serve bagi DKI Jakarta. Dilakukan oleh Risa. Sudah dilakukan. Dan kali ini umpan ke sebelah kiri. Spike! Oh, masuk. Ya. Ya, Deliana baik Sudah sekali. menyentuh lantai terlebih dahulu, Bung. Ya. Kita lihat sekali lagi. Deliana yang meluncur di posisi 4 tadi. Melepaskan pukulan keras. Serve kali ini bagi Sulawesi Utara. Floating saja. Diterima oleh Dita. Umpan dan quick! Ya, keluar. Tidak menyentuh tangan. Ya, inilah dia tadi pemain yang baru masuk, Bung. Ya. Ya. Ya, Zulfa kita saksikan pemirsa. Dan juga Regina. Sementara kali ini serve dilakukan oleh Tias. Umpan kepada Zulfa. Bahaya ini. Iya. Cukup Zulfa. baik ya. Saya melihat penampilan Zulfa di set pertama, set Ya. kedua maupun set ketiga cukup stabil, mampu memberikan kontribusi angka yang cukup banyak bagi Ya, tim betul dari sekali. DKI Jakarta. Ya, bisa dibilang kalau Zulfa sudah spike, nampaknya belum ada obatnya ya. Ini yang patut diantisipasi oleh para pemain Sulawesi Utara. Jump serve dilakukan oleh Zulfa kali ini. Bola diangkat dan Deliana. Masih ada Zulfa. Melakukan penerimaan dan spike. Ada pertahanan. Oh, Masih bisa, Bung. ya, bola masih selamat diseberangkan. Namun tidak ada serangan mematikan. Bola diangkat dan spike. Oh, Oh. dan akhirnya jatuh juga Ya. bola. 23. Ini menjadi titik aman bagi DKI Jakarta, Bang Den. Betul sekali. Tadi saya melihat beberapa pemain
berarti sudah dirotasi Ya. untuk digantikan pemain lapis kedua ya Bung ya. Setelah cukup jauh angka selisihnya, marginnya ada 13 angka. Iya, receive kali ini. Upaya serangan dilancarkan oleh Sulawesi Utara dan Spoik. Masuk. Bagus sekali. Ya, tidak ada bantuan serangan, terlambat tadi melakukan defense. Iya. Maria Cecilia dari posisi 2 tadi melakukan spike. Umpan yang sangat manis diberikan oleh Angelia Febriani. Ya. Kali ini serve sudah dilakukan. Umpan dan quick. Ya, tas out. Sayang sekali Angelia tadi tidak mampu melakukan antisipasi dengan baik. Satu Dan- angka lagi, Bung. Ya. Bagi tim DKI Jakarta untuk menuntaskan Iya. pertandingan menjadi 3-0. Match point tentunya bagi DKI Jakarta. 24-11 kedudukan saat ini. Kesempatan bagi DKI tinggal menunggu kesalahan dari pemain Sulawesi Utara dan masih bisa dan kali ini tip ball dan akhirnya bola jatuh di lapangan dari Sulawesi Utara membuat DKI Jakarta menang meyakinkan dengan skor 3-0. Iya. Permainan yang sangat baik dipertontonkan oleh skuad yang dimiliki oleh Coach Muhammad Ansori di kubu DKI Jakarta, di mana mereka menang atas Sulawesi Utara di partai pertama mereka di cabang olahraga bola voli indoor di bagian putri yang digelar dari Gor Koyakoso di Kota Jayapura. Ya, sementara di lapangan sebelahnya adalah tim DKI juga di bagian putra yang menghadapi Jawa Tengah. Apakah tim putranya juga menang? Tentu patut dinantikan ya Bang Den. Ya. Bang Den, pertandingan sudah berakhir dalam 3 set langsung dengan keunggulan DKI Jakarta 3-0 atas Sulawesi Utara. Mungkin Bang Den bisa memberikan poin-poin dan juga catatan-catatannya selama berlangsungnya 3 set pertandingan antara DKI menghadapi Sulawesi Utara tadi Bang Den. Betul sekali, kalau saya melihat di set pertama mereka masih belum, sepertinya ada demam panggung ya. Banyak sekali kesalahan dari receive mereka lakukan dari tim Sulawesi Utara sehingga mereka tertinggal juga cukup jauh dengan angka 25-15. Set kedua mereka ada perbaikan. Bahkan mereka sempat unggul 3-2 dan 9-5. Namun keunggulan itu tidak dapat dipertahankan lama. Lagi-lagi menjadi momok, menjadi beberapa kesalahan beruntun dari receive serve mereka yang akhirnya dapat disamakan oleh tim DKI. Ya, kalau kita lihat memang grafiknya agak naik ya dengan 25-17. Namun di set ketiga ini yang menjadi cukup riskan ya, di mana kesalahan berkali-kali ya setelah mereka tertinggal cukup jauh 7-0 ya Bung, akibat receive yang kurang sempurna dan lagi-lagi tidak mampu menampilkan permainan variasi serangan untuk menghambat serangan dari DKI. Sehingga dengan keunggulan cukup jauh tadi dari tim Ansori, pelatih Ansori memutuskan untuk merotasi pemain-pemain lapis duanya. Ya memang ada catatan tersendiri dari tim dari Sulawesi Utara, Deliana Bung ya, yang cukup banyak memberikan kontribusi angka. Dan ada catatan satu lagi. Apa itu? Pitoy. Nah, harusnya dimainkan dari awal. Kalau Steve Pitoy dimainkan dari awal mungkin agak sedikit membantu serangan yang dibangun oleh tim dari Sulawesi Utara. Ya, tampaknya memang perlu ada opsi lain yang dicoba oleh Coach Yonatan di kubu Sulawesi Utara ketika nama Pitoy tadi disebutkan oleh Bang Denny Henry untuk bisa dimainkan lebih lama ataupun lebih panjang ya. Betul, waktu bermainnya, menit bermain yang porsinya lebih besar karena sejauh dari Pitoy dimainkan tadi dia cukup berkontribusi bagi Sulawesi Utara. Artinya bermain sebentar tapi efektif ya Bang Den. Betul ya, selaku pemain lapis kedua harusnya begitu masuk langsung kontribusi dan itu sudah ditunjukkan oleh Pitoy. Ya, betul sekali. Sementara di kubu DKI Jakarta kita melihat beberapa nama yang cukup menonjol. Yang pertama wajib kita bahas seorang Zulfa. Betul. Ya, bagaimana Bang Den melihat penampilan dari Zulfa? Zulfa memang salah satu pemain yang cukup baik ya Bung ya. Pertama itu adalah kalau kita bilang The Rocky Bung ya. Di mana dia penampilannya kemarin di uji coba pun juga dia sebagai pemain
terbaik juga, Bung. Ya. Artinya memang penampilan dia sudah stabil. Hanya saja beberapa yang menjadi catatan, resipnya harus diperbaiki. Ya. Seorang pemain yang baik harus baik mulai dari teknik dasar, Bung, Ya. ya, serve, resip. Nah, tadi Ya. dari serve dia sudah banyak ya, hampir Ya. 8 angka. Ya. Ya, dari spike juga banyak. Ya. Nah, tinggal defense maupun itu yang harus diperbaiki oleh dia Ya. sehingga bisa menjadi pemain yang lengkap, yang komplit. Ya, tapi ini potensial ya Zulfa ini untuk dilirik di tim Proliga Betul, nantinya. baru 17 umurnya, Bung, ya. Cukup baik lah, cukup banyak Ya. ya pemain atau tim lain yang sudah menaksir Ya. untuk memperkuat timnya sendiri. Ya, dan kesempatan bermainnya Zulfa di ajang PON ini juga nampaknya akan cukup banyak ya. Ketika usia 17 sudah main di PON, artinya Zulfa bisa main di 3 edisi PON yang berbeda. Betul. Apabila masih konsisten permainannya. Betul. Memang Ya. kalau kita lihat dulu ya, pada saat zaman dulu ya, Ya, tim putri DKI selalu merajalela. Di Ya. sana ada Luciana Taror ya, Bung, ya. Mhm. Nah, itu salah satu legend dari tim DKI. ya, Lalu terakhir mereka di PON sebelumnya di Jawa Barat ranking 5. ya, Nah, namun pada saat prapon kemarin mereka ranking 1 Ya. atau juara ya. Dan Ya. ini ada grafik yang naik karena ini terdiri dari satu generasi anak-anak muda, Ya. di mana Nandita Ayu Ya. sebagai kapten yang paling senior. iya. Kalau DKI tim putra legendanya ya ini salah satunya Bang Hendry. Oke, Bang Den, kita masih ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan berbincang soal pertandingan di bola voli indoor yang digelar di Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami hanya di iNews. Saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kembali lagi dalam arena Pekan Olahraga Nasional ke-20 di Papua dan tadi kita menyaksikan pertandingan di cabang olahraga bola voli indoor di bagian putri antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara yang akhirnya dimenangkan oleh DKI Jakarta dengan skor 3-0. Ya, kita masih bahas Bang Den bagaimana cantiknya permainan dari DKI Jakarta di lapangan tadi. Mereka berhasil menang dengan skor 3-0. 3 set langsung mereka menangkan. Tadi kita sempat bahas yang namanya Zulfa sebagai open spiker yang juga selain itu, selain dia mampu menyumbang poin angka dari spike, tapi juga dari serve Bang Den. Betul sekali. Serve-nya bagus-bagus nih Betul dari Zulfa. sekali ya. Yang namanya seorang pemain andal tentunya tahu atau punya beberapa variasi serve, Bung, ya. Ya, Misalnya dia punya jump serve-nya juga ada beberapa, ada floating serve, floating jump serve, ada Ya. spike, ada spin ya bolanya gitu. Ya. Nah, sekarang pada saat dia serve, tadi saya melihat ada yang floating biasa saja, ada yang Ya. sedikit jump serve. Nah, itu sudah dilakukan oleh Zulfa dan arahnya tidak ke libero. Nah, Ya. itu salah satu kecerdikannya, dia benar-benar melihat posisi lawan, bagaimana bola diarahkan, dan Ya. itu yang menjadi kunci bagaimana serangan yang dibangun oleh tim Sulut tidak jalan Ya. karena bola tidak sampai ke pengumpan dengan Ya. baik, variasi serangan tidak ada sehingga menghasilkan bola-bola tinggi dan mudah saja bagi tim DKI untuk melakukan blocking. Itu Ya. salah satu kelemahan yang diperlihatkan banyak ya dari awal set pertama, set kedua Ya. dan set ketiga dari tim Sulawesi Utara. ya, pemain DKI yang menonjol lainnya adalah Nandita Ayu Salsabila Betul. yang juga bermain di Proliga. Artinya levelnya memang sudah berbeda untuk pemain ini ya. Ya. Punya pengalaman dan juga punya kemampuan, punya kapasitas. Dan tidak sulit tentunya bagi seorang Nandita untuk tampil menonjol termasuk untuk DKI Jakarta di pertandingan di Pekan Olahraga Nasional. Dan cukup banyak tadi menyumbang angka juga Nandita, Bang Den. Betul. Saya mencatat ada 4 ya pemain ya. Selain Zulfa, Ya. ada Nandita, ada Vio Alvionita, Bung, Ya. dan Tasya. Ya, Pelaku bola-bola quick maupun blokernya juga cukup Ya. banyak pada siang hari ini, Bung. ya, Tasya juga boleh mendapatkan kesempatan yang cukup banyak ya selain pada siang hari ini. Di set pertama memang belum kelihatan Tasya ya. Ya. Baru set kedua dan set ketiga ini menjadi salah satu kunci kemenangan bagi DKI Jakarta atas Sulawesi Utara di pertandingan tadi. Ya, kita lihat juga bagaimana receive dari para pemain Sulawesi Utara yang masih belum maksimal sehingga ini juga menjadi salah satu faktor penentu bagaimana mereka sulitnya membangun serangan-serangan yang mematikan. Kebanyakan free ball ya, bola-bola bebas atau serangan-serangan yang tidak mematikan karena memang dari receive-nya tidak maksimal, Bang Den. Ya, betul sekali. Itu menjadi PR jadi
Jonathan selaku pelatih, kenapa pas pada saat pertandingan PON mereka tidak bisa tampil baik? Tentunya ada faktor mental yang tadi kita bilang non teknis. Nah, itu yang harus dibangun. Bagaimana seorang kapten bisa merangkul pada saat timnya turun, memberikan motivasi, teriak, lepas, los, dan itu harus bisa diatasi, Bung ya, pada saat tim-tim genting, tim-tim itu. Nah, ini sudah terlihat sebenarnya di set kedua, mereka unggul 95, namun tidak mampu dipertahankan, kembali turun dan resipnya kembali menjadi tidak baik. Ya, Sulawesi Utara memang sudah mempersiapkan diri dengan sangat serius ya di GOR PLN, di bagian putra dan juga di bagian putri. Hanya memang lawan yang dihadapi tidaklah mudah, yaitu DKI Jakarta, tim yang punya tradisi bagus di arena PON ya. Kemudian selain itu DKI juga punya target emas di PON tahun ini. Artinya lawan yang dihadapi oleh Sulawesi Utara adalah salah satu lawan berat. Betul. Nah, bagaimana akhirnya kira-kira untuk menyiasati hal ini bagi Sulawesi Utara supaya bisa selamat ke fase selanjutnya, Bang Den? Ya, di pool Y tentunya ada 3 tim ya, Bung. Dengan mundurnya Bengkulu tentunya tinggal 3 tim. Jadi satu tim yang memenangkan pertandingan tentunya akan melaju ke babak 4 besar. Artinya ada tim tuan rumah Papua, tim DKI, tim Sulawesi Utara. Tadi DKI sebenarnya sudah aman, Bung ya, bisa melaju ke babak 4 besar. Namun pada saat tim Papua dan tim Sulut, nah ini kesempatan tentunya masih bisa oleh tim Sulut juga tuan rumah. Ini harus bisa dimanfaatkan untuk bisa melaju ke babak 4 besar. Karena kalau mereka kalah, tentunya kesempatan itu sirna dan mereka akan berebut ranking di ranking 5 sampai dengan 7. Ya, betul sekali. Dan pemirsa, kita saksikan kembali momen-momen yang terjadi di pertandingan di bagian putri bola voli indoor antara DKI menghadapi Sulawesi Utara. Spike dari Zulfa di posisi 4 tadi. Ya, Zulfa memang banyak beroperasi dari posisi 4 bersama dengan Alfio Dita Silih berganti melakukan spike keras. Baik cross spike maupun spike lurus yang tadi dilepaskan. Dan Nandita dari sisi kanan juga sangat membahayakan, banyak sekali menyumbang angka. Sementara di bagian tengah DKI ada quicker yaitu Tasya. Sehingga serangan DKI ini benar-benar arusnya deras ya dari semua sisi. Jadi apabila dari posisi 4 gagal, masih bisa dari posisi 2. Gagal lagi masih quick, masih bisa dengan back attack. Nah inilah salah satu komplit, Bung ya, variasi yang cukup baik. Mereka sudah melakukan training center selama 2 tahun. Semua tim sama, hanya saja perlu keberanian untuk melakukan variasi serangan dengan individual skill yang cukup baik, tentunya teamwork cukup baik, komunikasi di lapangannya juga cukup baik. Ya, kita saksikan kembali bagaimana jump serve kali ini yang dilakukan oleh Angelia Febriani di kubu Sulawesi Utara. Nah, ini nama Deliana Fitriani, nama yang cukup menonjol di kubu Sulawesi Utara dengan posturnya juga yang cukup menonjol ya. Dengan tinggi 175, sangat menopang untuk dirinya tampil bagus, kemudian juga untuk melakukan serangan-serangan dengan melakukan lompatan yang cukup tinggi. Sementara kita lihat para pemain DKI Jakarta yang terus merayakan poin-poin yang mereka dapatkan. Ya, selain receive yang menjadi permasalahan yang dialami oleh Sulawesi Utara, tapi juga pertahanan mereka. Blockingnya tidak terlalu rapat, lalu kemudian di belakang juga pemain yang mengantisipasi atau menerima spike. Ini masih belum mereka maksimal ya, posisi defense mereka juga kurang rapat ya, sehingga banyak terjadi miskomunikasi, Bung. Nah ini yang saya catat dari tim Sulawesi Utara, ada beberapa pemain yang cukup baik, Bung ya. Selain sang kapten Lisa, ada Deliana juga. Nah, satu lagi pemain yang sebenarnya masih cukup muda, Bung, 16 tahun ya, ada, yaitu. Tapi kali ini tidak diturunkan ya, Stefani Sumampau tidak diturunkan, dan itu juga merupakan satu pengalaman bertanding ya tentunya bagi anak-anak didik dari Jonathan ini. Dan satu lagi yang penting, koordinasi. Bagi para pemain Sulawesi Utara ini yang menjadi permasalahan di beberapa momen tadi ketika terjadi miskomunikasi di antara para pemain, Bang Den. Begitu masuk lapangan sudah tidak ada pemain nasional, pemain apa, kalau mereka benar-benar sudah latihan siap ya, mental bertanding mereka harus sudah siap. Pokoknya di lapangan main seperti final.
Ya. Keluarkan semua kemampuan terbaik mereka. Namun sekali lagi mental bicara Bung ya. Ya. Kadang-kadang faktor non teknis lah yang suka mempengaruhi Ya. di dalam pertandingan. Ya, betul Apalagi sekali. pertandingan pertama. Ya, Itu sangat mempengaruhi Bung. sangat besar ya. Sangat besar pengaruhnya. Faktor nervous, faktor adaptasi dengan Adaptasi, lapangan, kemudian adaptasi dengan lawan, bahkan adaptasi dengan tim sendiri juga harus dilakukan dengan cepat ya. Betul. Dan satu poin yang menarik lagi tadi serangan-serangan dari DKI Jakarta, spike-nya rata-rata diarahkan ke posisi di antara dua pemain Sulawesi Utara, sehingga bingung siapa yang mau ngambil. Akhirnya saling mempercayakan, malah tidak ada yang mengambil. Ya, inilah dia bagaimana pertahanan di belakang tidak boleh sejajar Bung. Ya. Di belakang benar-benar harus komunikasi dan pergerakannya mobile. Ya. Ada janjian misalnya, Ya. ada komunikasi, jaga lurus, jaga Ya. crossingnya. Nah Oh, itu ya. seperti gitu, sehingga kalau lurus saya ya, kalau crossing kamu ya ambil. Itu yang mesti dilakukan. Ya. Tetap ngobrol di lapangan, tetap Ya. komunikasi. Ya, saling berteriak, saling memberikan kode, saling memberikan arahan, saling memberikan instruksi. Nah, leadership juga ini penting ya, Bang Den, di satu tim. Kalau Anda melihat di kubu Sulawesi Utara, siapa tadi yang memegang peranan penting sebagai leader di sana? Nah, selaku pemain yang berpengalaman pernah tampil di Proliga, tentunya Lisa lah Ya. yang menjadi sang kapten, juga harusnya memberikan motivasi di lapangan, memberikan spirit, tidak boleh turun, terus Ya. semangat sampai akhir, walaupun kalah tidak apa-apa, tapi sudah menunjukkan suatu usaha yang luar biasa, fighting spiritnya tidak kendor. Ya, tapi Anda melihat apakah memang Sulawesi Utara ini masih belum menampilkan kemampuan terbaik mereka? Artinya penampilan pada sore hari ini mungkin mereka bisa dibilang tidak maksimal, tapi mereka bisa main lebih bagus di pertandingan yang lain, Bang Den. Bisa jadi, karena apa? Yang tadi saya bilang, menghadapi tim dari tim unggulan ya, tadi yang Bung Padi Ya. bilang, tim yang siap merebut emas, Ya. tentunya tim Sulawesi Utara sudah sedikit kalah mental, Bung. Ya. Tapi nanti pada saat menghadapi Papua tentunya berjalan lain, karena Ya. siapapun yang memenangkan pertandingan akan menuju babak semifinal Ya. atau 4 besar. Nah Ya. itu mereka udah harus mati-matian. Ya. Tidak boleh salah, tidak boleh melakukan kesalahan yang beruntun yang sudah ditunjukkan tadi, Bung. Ya, sementara bagi DKI Jakarta sendiri kemenangan 3-0 atas Sulawesi Utara jangan lekas membuat puas ya. Betul. Karena pertandingan masih ada beberapa lagi dan harus dimenangkan. Jangan sampai terlena dan juga euforia. Evaluasi apa yang bisa dilakukan oleh Coach M. Ansori kepada para pemainnya? Ya, tadi sudah cukup baik ya. Ada rotasi yang cukup Ya. banyak. Seluruh pemain-pemain yang cadangan dimanfaatkan. Memang cukup jauh angkanya tertinggal ya. Meninggalkan lawan dengan margin 10-13 angka. Ya. Namun juga dicatat bahwa tadi set kedua mereka juga kesalahan receive berkali-kali, Bung ya. Ya. Jadi ada X 3 kali dari Papua yang didapat oleh Ya. Deliana tadi. Itu akibat receive yang kurang sempurna. Itu yang harus diperbaiki. Karena saat-saat genting bisa terjadi. Ya. Kan ada tim Jawa Barat, Ya. tim Jawa Timur, Jawa Tengah tentunya sudah membaca, di samping Papua sendiri selaku tuan rumah Ya. sudah membaca kelemahan dari tim DKI. Ya, dan juga variasi dari serve ini juga bisa diandalkan. Terbukti tadi beberapa kali DKI Jakarta mendapatkan angka dari serve atau ace ya, Ya. Bang Den. Dan ini bisa dilakukan oleh beberapa pemain seperti Zulfa, Ya. lalu kemudian juga Alfio Dita Betul. melakukan ace, kemudian juga ada nama Nandita juga Nandita, sempat betul. melakukan ace. Artinya ace ini, serve ini juga bisa diandalkan sebagai sebuah serangan yang bisa bermuara pada angka tambahan. Betul sekali. Di dalam bola voli modern yang namanya serve dan blok harus menjadi serangan. Ya, Jadi benar-benar dimatangkan tuh. Middle blockernya harus, kiri kanannya harus benar-benar Ya. bergerak cepat untuk menutup menjadi 2 orang blocker. Kalau Ya. 1 lawan 1 tentunya 85% dimenangkan oleh spiker. iya betul. Nah, kubu DKI Jakarta memiliki seorang Tasya tadi. Ya. Jadi selain dia sebagai quicker, tapi dia juga sebagai middle blocker. Sejauh ini cukup tangguh ya. Betul. Tapi kalau kita bicara double blocker, butuh 1 orang lagi. Nah, ini siapa yang bisa melakukan bersama dengan Tasya? Saya melihat Regina tadi ya. Ya. Regina sudah cukup baik, hanya saja harus berkoordinasi lagi. Kalau Tasya lebih dekat ke Nandita, jadi Ya. artinya sudah lebih baik lah ya. Ya. Tinggal Regina di belakang, dia harus berkoordinasi dengan Vio. Ya. Nah, tadi kita melihat juga ada satu momen di mana Tasya dan juga Nandita bekerja sama dengan baik. Artinya Nandita sebagai pemain berpengalaman ini juga bukan hanya berperan sebagai open spiker, tapi dia juga seringkali memberikan umpan kepada Tasya sebagai quicker. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudah ada chemistry yang baik di antara para pemain DKI Jakarta di pertandingan perdana mereka di PON ini, Bang Den. Ya, saya melihat dengan
posisi kaptennya Nandita, dia seorang pemain yang cukup lengkap, Bung. Ya. Dia bisa toser dengan Ya. baik, dia bisa receive dengan baik, serve dengan baik, spike dengan baik. Artinya seorang ini benar-benar all around player kalau Ya. saya bilang kan. Semua posisi dia bisa baca ya, dilakukan dengan baik. Dan inilah bagaimana peran Nandita walaupun dia Ya. senior namun masih bisa memberikan kontribusi yang cukup banyak bagi tim DKI, dan ini sangat dibutuhkan untuk Ya. membina atau membimbing adik-adik juniornya, Bung. Ya. Oke, bicara pemain senior, mungkin salah satu pemain berpengalaman lainnya di kubu DKI Jakarta adalah Dita Azizah, seorang libero. Kalau Bang Den selalu bilang receive adalah sebuah hal yang penting untuk membangun sebuah serangan karena serangan berawal dari receive yang bagus. Betul. Bisa diumpan kepada toser, baru toser mengolah. Ya. Mau main bola cepat atau mau main open spike dari posisi 2 atau dari posisi 4. Dita Azizah juga tadi memainkan peranan yang sangat penting di kubu Jakarta ya, Bang Den. Ya, betul sekali. Dita Azizah saat ini memang tercatat sebagai libero nasional, Bung ya. Tentunya dia punya keunggulan. Bahkan sebelum dia pernah bermain juga di Jakarta Electric yang dilatih oleh Tin Mei. Dia bilang, sini bola ke saya semua. Katanya dia bilang seperti itu, Bung. Sini bola ke saya semua, akan saya ambil bolanya. Dan Ya. itu terbukti bahwa bola sesulit apapun dia kejar kemanapun. Ya. Ini salah satu keunggulan atau mental yang ditujukan oleh Dita Azizah ini benar-benar luar biasa. Ya. Bola keras, bola pelan, dia berani ambil. Bahkan sliding pun dia bisa, Ya. Bung. Oke, di bagian putri di cabang olahraga bola voli indoor, ini kontestannya ada Papua, DKI, Sulawesi Utara, kemudian Jabar, Jawa Tengah, kemudian Jawa Timur, dan juga Papua Barat. Ada 7 tim dari 7 daerah tentunya. Dan ini akan menjadi persaingan yang sangat menarik di bagian putri. Sementara ada pertandingan lainnya juga yang digelar pada saat ini, atau kalau di Papua itu pukul 15.40 waktu Ya. Indonesia Barat ya, selisih 2 jam. 2 jam. Nah, ini pertandingan antara Papua Barat menghadapi Jawa Tengah di bola voli indoor yang digelar dari Gor Koya Koso, Jayapura. Dan Papua Barat ini bisa dikatakan juga sebagai tuan rumah karena masih satu wilayah Papua Berdekatan ya. ya. Dan kemarin juga agak sedikit kejutan, Bung, di bagian putri. Tim Jawa Tengah mengalahkan Jawa Ya. Timur 3-1. Nah, Ya. ini setelah ditanya, kenapa mereka bermain lebih enak, lebih enjoy. Ya. Ternyata jawaban pelatihnya, kemarin uji coba di Ragunan itu membuat evaluasi tim menjadi lebih baik. Ya. Sehingga kesalahan mereka, kekurangan mereka diperbaikin, dan sebulan kemudian ternyata mereka bisa mengalahkan Jawa Timur. Iya, betul sekali. Nah, kalau melihat dari segi kualitas yang dimiliki oleh Papua Barat dan juga Jawa Tengah, mungkin Papua Barat dulu bisa kita gali karena tim ini juga berdekatan dengan tuan rumah Papua. Bagaimana kekuatan dari tim putri bola voli dari Papua Barat, Bang Den? Ya, Papua Barat sempat sekali uji coba di Gor Ragunan kemarin, Bung, ya. Ya. Sempat mengambil 1 set dari tim DKI. Artinya mereka sudah tampil cukup baik ya, walaupun hanya 1 kali pertandingan uji coba. Namun koordinasi maupun variasi yang ditunjukkan mereka sudah sama dengan tim-tim yang berlaga di PON ya. Artinya mereka sudah baik, tinggal saja bagaimana sang kapten membawa teman-temannya untuk lebih enjoy bermain ya. Ya. Karena mereka memang kalau saya lihat ada yang tinggi, sana ada Alia, Bung. Ya. Alia, salah satu tim nasional Indonesia, juga berlaga atau memperkuat tim Papua Barat. Ya. Sementara Jawa Tengah ini masih juga menjadi favorit untuk meraih medali di bola voli putri indoor yang bersama dengan DKI Jakarta, lalu Jawa Timur. Jawa Tengah juga punya kekuatan yang cukup baik ya. Seberapa bagus kekuatan Jawa Tengah, Bang Den? Ya, saya melihat memang pemain Jawa Tengah agak sedikit ini, Bung ya. Center blocker mereka Cindy itu tingginya cukup baik ya, hampir 180 tingginya, 184 kalau nggak salah. Ya. Dan dia punya kecepatan cukup baik juga untuk melakukan menutup celah-celah selain Ya. bola-bola quick, bola-bola tinggi juga. Ya. Dan di situ juga ada pemain lain ya, Ya. yang tentunya bisa memberikan kontribusi. Artinya ada pemain yang sangat cerdik di Ya. dalam pemain tim Jawa Tengah ini, Bu. Ya, persiapannya sendiri bagus ya, Bang Den, Jawa Tengah? Sama, mereka mempersiapkan diri lebih kurang 2 tahun. Mereka terdiri dari pemain Vita Solo, ada dari Semarang juga, Bu. Ya. Dan juga dari Probolinggo,
Purwodadi, Ya. ya, jadi ada dari Seragen juga. Jadi memang benar-benar mereka sudah banyak melakukan setelah Porprov, Ya. ya, mereka seleksi untuk dilakukan TC, Ya. dan mereka juga dengan tim putra yang Ya. banyak dari Bang Jateng. Tentunya ini memperkuat mereka untuk Ya. memotivasi kembali apabila mereka bisa memenangkan pertandingan ini. Ya. Tentunya langkah ke 4 besar agak terbuka. Ya. Karena pada saat di final Prapon 2 tahun lalu, pertandingan final putri antara Jawa Ya. Tengah melawan DKI, Bu. Ya. Dimenangkan DKI dengan 3-2. Ya. Nah, ini memang tim-tim yang punya tradisi masuk ke partai final ataupun juga meraih medali di gelaran PON seperti Jawa Tengah, DKI, kemudian Jawa Timur, dan juga Jawa Barat memang difavoritkan. Tapi untuk kontestan lainnya seperti Sulawesi Utara, kemudian Papua Barat, lalu Papua juga tidak bisa dianggap remeh ya. Bisa juga mereka memberikan kejutan Betul. di ajang PON kali ini. Tapi biasanya ketika ada target yang coba dicanangkan oleh masing-masing daerah, misalnya DKI Jakarta punya target emas, Ya. begitu juga dengan Jawa Timur, mereka ingin mempertahankan tradisi meraih medali emas di gelaran PON. Target ini akan menjadi sebuah motivasi atau justru akan membebani para atlet atau para pemain, Bang Den? Ya, yang namanya target atau impian dan dream Ya. ya, pengen diraih ya. Biasanya kalau seorang pemain atau tim udah dicanangkan tuh, go for goal. Wah, medali emas itu udah ditanamkan. Ya. Mulai dari diri sendiri, mulai di setiap gornya tuh udah di lapangan juga, bahkan di tempat tidur mereka. Emas, 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 Oh, emas. Jadi itu ya. salah satu motivasi bagaimana seorang akan mampu meraih ke sana. Karena Ya. secara ini afirmasi ya, Ya. saya bisa, saya bisa, saya Ya. bisa. Itu salah satu motivasi di mana itu membuat mereka termotivasi bahwa tim mereka tampil akan baik ya. Jadi lupakan yang selain lupakan, tetap ke depan. Ya, ya, dan ini tentunya perlu peran dari psikolog yang dimiliki oleh masing-masing tim atau masing-masing provinsi ya untuk bisa memberikan keyakinan, motivasi dan kepercayaan diri yang tinggi. Karena ini kan rata-rata para pemain muda. Betul. Para pemain muda tentu punya daya ledak, biasanya ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya. Betul. Sehingga peran dari para psikolog ataupun juga dari para pemain senior atau dari official ini juga sangat perlu untuk memoles para pemain muda untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan terbaik mereka. Dan biasanya para pemain muda juga terpacu untuk show off ya, unjuk gigi. Betul, Ini loh iya. kemampuan yang saya miliki. Betul Oke, sekali. Bang Den, kita masih akan ngobrol lagi. Jadi kita masih akan berlanjut ya perbincangan kita soal bola voli di gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 2021 yang digelar di Papua. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Kita semua saudara, angkat tanganmu untuk Indonesia. Ya, Anda masih di gelaran Pekan Olahraga Nasional PON ke-20 di Papua di tahun 2021 ini. Dan tadi kita menyaksikan cabang olahraga bola voli putri indoor antara DKI Jakarta menghadapi Sulawesi Utara yang dimenangkan oleh DKI Jakarta dengan skor 3-0. Dan saya Fadli Sugara masih bersama Anda dan masih bersama dengan komentator dan juga legenda bola voli Indonesia, Bung Denny Henry. Ya, Bang Den, sebetulnya Coach Yonatan di kubu Sulawesi Utara ini sudah melakukan opsi yang baik ya dengan menggonta-ganti pemain dan juga mengubah komposisinya ketika Pitoy dimainkan. Artinya sebetulnya Sulawesi Utara memiliki beberapa pilihan pemain. Betul. Dan itu dilakukan oleh Coach Yonatan. Pitoy dimainkan, efektif, mainnya bagus. Tapi nampaknya ini juga harus perlu dioptimalkan lagi di pertandingan selanjutnya. Artinya Pitoy ini bisa dimainkan mulai dari set pertama mungkin atau bahkan dari set kedua dan durasi waktunya lebih lama. Ya, saya melihat memang tadi receive juga cukup baik Ya. ya. Gitu. Defense juga cukup baik, Ya. artinya spike apalagi ya, karena Ya. dia punya power, memang postur tubuh yang belum begitu Ya. menunjang. Gitu Ya. ya. Mungkin pertimbangan dari Coach Yonatan untuk Ya. tidak memainkan dari awal. Namun secara kemampuan, skill individunya cukup baik Cukup untuk baik. bisa ditampilkan dari set pertama, Bung. Ya. Jadi artinya dia durasi mainnya lebih lama. Ya. Nah, tinggal bagaimana mengkomunikasikan
ya koordinasi di lapangan berbeda memang pada saat pertandingan dan pada saat di latihan. Ya, kalau dikatakan dia punya power, yap, karena kita melihat spike-nya cukup keras, tapi tadi juga ada beberapa momen di mana dia tidak melakukan spike, tapi tip ball atau gerak Flashing tipu. ya. Iya, flashing yang cukup menyulitkan para pemain DKI Jakarta. Artinya sebetulnya Pitoy ini cukup lengkap kemampuannya. Oke, kita bicara DKI Jakarta yang menjadi salah satu favorit untuk meraih medali emas atau medali ya, entah itu perak ataupun perunggu ya. Kemudian target mereka juga meraih medali emas, sementara ditangani oleh pelatih berkelas seperti Coach Muhammad Ansori. Nah, tentu ini juga salah satu faktor DKI Jakarta bisa main bagus. Selain pemain mereka bagus, tapi pelatihnya juga bagus ya, Bang Den. Ya, betul sekali. Ansori selaku pemain juga cukup baik ya. Terus selaku coach juga dia bisa mengambil, dulu ada pelatih Lee Kijang ya. Jadi dia ambil metode latihannya juga dia bisa praktekkan dan bagaimana menyusun ya yang namanya tim itu ada evaluasi tim seperti apa, bagaimana fase pada saat fisik, pada saat pertandingan, pada saat uji coba. Nah, sekarang ini harusnya dia sudah di atas nih peak performanya menuju atas. Tadi sudah menang 3-0, sudah cukup baik. Nah, dia bagaimana diatur pace-nya ya, jangan sampai pemain itu jenuh. Jangan sampai pemain itu boring ya. Aduh, ini jenuh nih, ini mainnya atau nunggu kelamaan karena cuma 3 tim di sana ya. Otomatis banyak istirahat. Nah, di saat masa istirahat itu harus dibangun bagaimana tim itu tetap terjaga kebugarannya sehingga begitu main benar-benar fit, fresh dan fun, enjoy di lapangan, Bung. Tidak ada yang kata namanya pemain merengut, semua gembira. Nah, itu yang ditunjukkan, yang saya melihat itu yang ditampilkan tadi ya, seluruh pemain gembira di lapangan. Itu sangat menunjang. Walaupun tadi sempat tertinggal 9-5, namun bisa 10 sama, itu luar biasa. Dan rotasi juga sudah dilakukan oleh Muhammad Ansori ketika nama Risa kemudian nama Susilawati dimainkan. Ini dalam posisi mereka sudah unggul 2 set ya. Kemudian di set ketiga juga mereka pada saat itu kondisinya unggul. Artinya perlu ada rotasi, minimal memberikan kesempatan bermain bagi para pemain cadangan untuk merasakan juga atmosfer kompetisi di ajang PON ini. Lalu kemudian mungkin bereksperimen. Coba nih kalau dipasang nyetel nggak dengan pemain yang ini atau dengan pemain yang lain ya, Bang Den? Ya, betul sekali. Dan uji coba kemarin itu sangat bermanfaat ya, karena mereka benar-benar bisa memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam satu bulan. Nah, inilah yang dimanfaatkan oleh Coach Ansori, bagaimana rotasi itu dia berani hampir 4 atau 5 pemain dia ganti pemain, Bung ya. Dan inilah salah satu keberanian Ansori baik di tim nasional juga maupun di tim Proliga, dan saat ini sudah menangani tim PON, tim DKI. Tentunya aura dari PON itu sangat berbeda. Itu masuk lapangan beda, Bung. Beda sama pertandingan-pertandingan lain karena sudah membawa nama daerah. Tapi melihat grup W ini, seberapa besar peluang DKI untuk lolos dari grup W, Bang Den? Ya, saya melihat cukup baik ya. Tinggal bagaimana melawan Papua. Ya, karena Papua sebagai tuan rumah tentunya ditunjang oleh supporter mereka yang tentunya menggebu-gebu untuk melihat permainan mereka. Bagaimanapun juga Papua hampir 3 tahun, Bung, TC di Sentul dengan fasilitas yang cukup baik. Mereka benar-benar pengen mendapatkan ilmu dari pelatih-pelatih yang ternama, tentunya dengan tim-tim yang sudah berapa kali mereka uji coba. Nah, dengan keberanian dari pengurus Papua tentunya mereka juga berharap tampil optimal di tuan rumah. Sebagai tuan rumah tentunya ini ajang yang cukup baik ya. Kalau mereka bisa memenangkan melawan Sulawesi Utara, tentunya agak sedikit safe, Bung ya. Itu yang harus mereka lakukan dari tim Papua. Sedangkan tim Sulut yang tadi kesalahan harus bisa diperbaiki sehingga pada saat permainan melawan tim Papua sangat menentukan pertandingan final ya, Bung ya, untuk menentukan masuk ke 4 besar. Oke, kita juga masih menantikan ya, karena jadwal pertandingan di hari ini di cabang olahraga bola voli putra dan juga putri berlangsung sepanjang hari. Dan tadi ada pertandingan antara DKI menghadapi Sulawesi Utara. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pertandingan masih di bagian putri antara Papua Barat menghadapi Jawa Tengah yang dimainkan di Gor Koyakoso. Nanti kita akan juga lihat situasinya di sana, di mana kabarnya saat ini para pemain sedang melakukan pemanasan di Gor Koyakoso. Ini tentunya partai-partai awal
pertandingan pembuka yang dilakukan atau dilakoni oleh setiap wilayah, setiap daerah ini harus dimenangkan supaya startnya bagus ya. Kalau start bagus ini biasanya mempengaruhi tren dan juga peak serta kepercayaan diri di pertandingan-pertandingan selanjutnya, Bang Den. Justru itu, pada saat mereka setengah kompetisi, pertandingan ketemu semua, mereka harus bisa menampilkan pemain terbaik, Bung. Ya, jadi tidak ada anggap remeh, nggak boleh. Karena kalau hitungan nanti, kan 4 katakanlah, di pool ini kan 4, Bung ya. Iya. Ada Jawa Barat, ada Jawa Timur, ada Papua Barat, ada Jawa Tengah. Nah, ini poin kecil pun harus dihitung. Iya. Karena nanti pada saat nilainya sama, maka yang dihitung poin kecilnya, Bung. Ya, jadi rasionya akan dihitung, pembaginya berapa, 0, berapa. Nah, itu makanya pemain kalau bisa menang 3-0 lebih cepat, lebih bagus. Kalau bisa menang 25-10, 25-10. Itu kenapa tim-tim lain optimal ya untuk tampil tim intinya atau tim utama.